Pak Andre. Silakan, Pak. Oke, thank you Mas Faruk ya. Selamat malam nih CVV. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Thank you banyak nih udah hadir ke Zoom ya. Jadi hari ini mungkin tadi sifatnya bukan rekomendasi. Saya ingatkan sekali lagi yang saya spill di sini tuh bukannya juga harus anjuran membeli atau menjual ya. Saya kasih tahu dulu. Semua resiko ditanggung oleh Bapak Ibu semua ya. Saya ya tidak menganjurkan beli gitu ya. Jadi semua di sini hanya sifatnya pembelajaran saja ya. Ada beberapa yang terutama ini yang saya buat jadi Bapak Ibu sendiri juga merasakan ke arahnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang saya akan coba buka buat Bapak Ibu semua ya. Hanya hanya di satu artikel aja ya. Kita coba lihat. Saya share ya. Nah, oke. Sudah muncul ya. Tim sudah muncul, Pak. Oke. Saya izin off cam mungkin ya, takutnya sinyalnya kurang bagus. Nah, ini mungkin saya yang bahas pertama ini tentang peluang di transportasi ya Bapak Ibu ya. Jadi peluang di transportasi ini salah satu tesisnya adalah kita kemarin kan tahu ya bahwa eh, Donald Trump dari yang sebelum-sebelumnya saya kan sering update makro nih, makro buat Bapak Ibu semua ya. Mungkin lebih detailnya tuh bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat tonton di YouTube ya tonton YouTube saya ataupun tonton YouTube-nya IAI juga ada. Nah, jadi prinsipnya tuh saya sering update bahkan sudah dari akhir tahun lalu bahkan ya, akhir tahun 2024 ya, dari mulainya dari Stockbit sampai lanjut lagi ke YouTube, lanjut lagi ke Hinslide ya. Nah, ini saya bicara bahwa nanti akan muncul namanya itu new globalization ya, globalisasi baru yang justru diinisiasi oleh Trump sendiri ya. Orang menyangka bahwa dengan adanya perang tarif ini jadi ujung-ujungnya justru memperkeruh situasi, tapi yang saya prediksi ini nanti justru akan terjadi namanya itu new globalization, new expansion di dunia. Ya, justru nanti globalisasi baru ini akan mendorong perekonomian ke depannya. Dan satu persatu tesis ini tuh mulai terbukti ya, Bapak Ibu semua, terbukti seiring saya terus update ya. Ada perkembangan baru saya update-nya. Yang terakhir kan udah mulai di-link nih. Ada yang di-linknya selain Vietnam dan Indonesia ada Filipina ya. Udah di-link juga dengan Jepang, dengan yang lain-lainnya ya. Itu tarifnya kan ada yang beberapa cukup rendah, ada yang beberapa sama juga gitu. Kamboja juga sama Thailand ini dimarahin tuh terakhir ya sama Donald Trump ya bahwa ini inget nih tanggal 1 Agustus sudah tarif udah berlangsung gitu kan, kamu harus nego sama saya. Jadi dengan kata lain tuh justru Trump ini mendorong kesepakatan ya, karena ada beberapa hal sebenarnya tuh bukan perang tarif yang ditujukan oleh Trump, tapi ada tiga hal, yaitu yang pertama dominasi dolar, kebangkitan industri manufaktur di Amerika yang dasar yang penting ya, dan eh, yang terakhir tujuan akhirnya itu adalah menjegal pengaruhnya China ya, untuk menguasai atau menggantikan yang mengancam hegemoni Amerika. Nah, ini tujuan akhirnya dari Trump sendiri. Satu contohnya ya, tesis ini terbukti mulai terwujud satu persatu tuh. Yang pertama di XY makin melemah. Kita bisa saksikan dolar yang tadinya tuh sempat menguat tajam karena kekhawatiran, ternyata sekarang makin melemah. Bahkan diprediksi banyak yang ngomong bahwa dolar nanti makin melemah gitu kan. Nah, ini kan satu contoh yang mungkin makin terwujud. Terus yang kedua, kebangkitan industri manufaktur dasar ini justru yang didorongnya beberapa, Trump ingin supaya industrinya bangkit lagi. Satu contohnya kan Indonesia didorong untuk investasi di Amerika ya, di kilang minyak gitu kan, investasi di sana dan antaranya. Itu satu bukti industri dasar yang tertentu yang penting untuk Amerika ini ingin tarik balik. Tapi kalau industri-industri tertentu seperti tekstil dan apa itu nggak terlalu penting, itu pasti akan dilempar ke luar. Nah, itu satu contoh tesisnya yang saya buat ya. Kalau teman-teman ingin nonton lebih detail ya saya akan bahas sekarang, tapi nanti akan dibahasnya nanti ya itu silakan tonton tonton aja sendiri. Tapi malam ini saya ingin eh, bahas satu sektor yang cukup menarik, terutama satu emiten yang terpengaruh ya menurut saya ke depannya.
Nah, tapi saya akan baca apa bahas dulu sedikit kilas baliknya biar teman-teman tahu apa tesis saya dan kedepannya seperti apa. Jadi nanti akan terjadi new globalization mendorong pertumbuhan ekonomi baru ke depannya ya. Nah, akankah manifest ini terulang kan? Yang kemarin kita bicara di tahun 97 dan 2008, ini manifest ini terjadi di tahun 2024-nya. Ya, ini terjadi pertumbuhan ekonomi sehingga membuat indikator utama ekonomi kan yang paling gampang tuh secara market tuh naik bullish ya. IHSG naiknya naik 5 kali lipat ya kalau kita bicara. Tapi bukan berarti naik 5 kali lipat ini tuh nggak ada turunan ya. Bapak Ibu jangan salah menyangka ke depannya juga, oh masuk mania phase dalam kondisi kan ini hampir 3-4 tahun ya. 3-4 tahun ini bukan berarti nggak ada turunan. Ada tuh setiap ini ada koreksi, ada koreksi, ada koreksi tajam gitu ya. Mungkin akan ada terjadi koreksi juga ya mungkin minus sampai 10-20% marketnya bisa jadi tapi at the end-nya tuh ini akan bullish lebih tinggi lagi. Nah, ini yang akan terjadi ya Bapak Ibu sekalian menurut prediksi saya apakah di tahun 2018 ke atas yaitu di periode 2018 dimulai tahun 2026 ke atas ini tuh ini akan memulai fase mania phase-nya. Kita akan perhatikan sama-sama. Ini mulai pelan-pelan kan sekarang udah mulai ISG juga udah mulai naik. Ya, nah ini kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ini terjadi ya. Nah, kalau tesis ini terjadi, apa sektor yang akan diuntungkan? Saya akan bahas satu emiten yang menurut saya cukup menarik yang saya sudah tayangkan juga di artikel yang saya buat. Nah, ini saya ingin nunjukin buat teman-teman bahwa nanti ini yang saya akan rutin ke depannya mudah-mudahan akan update juga dan akan mungkin memberikan beberapa artikel nggak cuma hanya bocoran tapi juga artikel-artikel yang contohnya salah satunya adalah seperti ini gitu ya. Nah, yaitu judulnya kan yang saya sudah buat di sekitar 1 hari lalu, tanggal 25 Juli, sore ini. Tanggal 25 Juli, ini adalah peluang dan sektor transportasi operator di bagian dua. Ada bagian satunya ya, nggak akan saya spill ya, tapi itu teman-teman bisa dapatkan di hint slide. Nah, ini kita saat itu kita bahas tentang SMDR atau Samudra. Ya, SMDR ini kenapa sih menarik? Nah, ini yang saya bahas. Nah, kita lihat ya, samudra ini apa sih? Samudra ini ternyata apa didirikan oleh namanya Pak Sudarpo ya, Sudarpo Sastro Satomo ya. Jadi foundernya yang sekarang ini sudah almarhum ya. Beliau eh, ternyata bisnisnya membesar sekali ya. Ada 3 bagian utama dari samudra ini yang menjadi lini bisnis sekarang ya. Nah, ini eh, kita sebelum masuk ke samudra lebih dalam, saya ingin bahas dulu bagaimana sih bisnis samudra ini gitu kan? Apa sih tentang kontainer ini ya? Bisnis samudra ini kan lebih ke pengiriman kapal. Orang banyak mikirnya tuh ke kapal, pengiriman kontainer. Nah, saya akan bahas dulu alur supply chain-nya supaya teman-teman memahami bisnis samudra lebih jelas. Yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa ini kan ada seller ya. Seller ini tentu ada buyer ya, ada seller, ada buyer kan. Kalau kita ngomongin. Nah, di antara ini tuh ternyata untuk transaksi perdagangan antar negara ini ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Ada banyak part-part yang teman-teman harus pahami ya. Yang pertama tuh dari seller ini kita ada namanya tuh logistik dulu, melewati logistiknya dulu ya, ada providernya ya, ada warehousingnya gitu kan. Di sini tuh ada proses di mana untuk sebelum memulai dikirimkan, lalu masuk ke namanya itu logistiknya sendiri, loadingnya ya, seperti adalah melalui kereta, melalui kapal lagi, ada tracking gitu ya, bisa bermacam-macam. Dan ini akan menuju namanya itu port ya, port atau orang sebutnya terminal operator untuk di handling di sini. Baru di sini tuh ada forwarding agent mungkin ya yang agent-agentnya ke customnya ya. Lalu di sini baru namanya itu shipping, pengiriman ya kontainer itu ke port yang berikutnya. Lah, lalu akan terjadi hal yang sama di port yang berikutnya juga akan ada handling dulu oleh terminal operator di port itu, di pelabuhan ya port itu ya. Lalu ada forwarding agentnya lagi, lalu masuk ke masuk ke kapal atau nggak ke tracking lagi untuk dikirimkan ke logistik lagi. Ya ke warehousing, sorry, ke warehousing baru dikirimkan ke buyer. Nah, jadi prosesnya ternyata cukup panjang ya, nggak cuman hanya simple seperti itu. Ini alur supply chain yang simple ya kalau kita ngomongin ya, yang sederhana. Tapi kan dalam prosesnya itu bisa jadi warehousing kirim ke warehousing lagi dan lain-lain lah kalau kita ngomongin ya.
Nah, tapi ini kurang lebih alur kerja dari samudra. Nah, samudra sendiri berada di mana sih sekarang gitu ya? Dia mengerjakan yang mana aja? Ada tiga hal core bisnisnya samudra sendiri ya. Yang pertama tuh dari shippingnya sendiri ya. Di bagian shipping itu berarti bagian pengirimannya ya. Lalu di ports, di pelabuhannya juga ternyata samudra ini pengelola pelabuhan-pelabuhan juga. Terutama dia pengelola hampir pelabuhan-pelabuhan di domestiknya cukup dominan. Di luar negeri juga dia mulai sekarang tuh lakukan namanya tuh akuisisi dan ada juga dia sudah handle di beberapa ada kantor dan perwakilan termasuk dan pelabuhan juga di luar negeri. Ya. Jadi ternyata shippingnya si Samudra ini gak cuma hanya lokal tapi juga internasional saat ini. Ya. Nah, port yang salah satu terkenal itu ada di Patimban ya. Yang terakhir tuh Samudra sudah kerjasama. Saya akan ceritakan lebih detail ya kalau kita ngomongin. Tapi juga ternyata yang menariknya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sendiri itu bahkan sampai pelabuhan-pelabuhan yang terpencil lah. Wilayah-wilayah yang terpencil itu Samudra menguasai juga. Nah ini yang eh, apa ya perlu diperhatikan ya. Keunggulan Samudra sendiri. Termasuk dari logistik ya. Logistiknya sendiri di sini ternyata Samudra ini gak cuman hanya bermain di air aja, tapi juga bermain juga di darat ya. Dia lakukan namanya tuh General Freight Forwarding, lakukan juga pengiriman trackingnya juga sampai ke warehousingnya juga. Ya, jadi teman-teman yang taunya cuma shipping doang, ternyata Samudra bermain juga di ports dan juga bermain di logistik gitu ya, kalau kita ngomongin. Ya, cuman yang dominan saat ini revenue-nya di shipping ya, kalau kita ngomongin. Oke, kita lanjut ya. Nah, kapasitas Samudra sendiri untuk shippingnya saat ini gimana? Pengiriman kontainernya, armadanya saat ini kita punya Samudra punya 36 kapal. Yang ada 28 itu kontainer ya, kapal kontainer milik sendiri kalau kita ngomongin. Nah, ini secara status ya, saat ini dia Samudra mencapai urutan ke-40 teratas secara global loh. Jadi artinya tuh mau diakui bahwa Samudra ini termasuk ya pemain kelasnya bukan cuma global aja, nasional aja, tapi juga internasional. Kapasitas yang terpasangnya tuh kurang lebih 1.500 ya, dan totalnya tuh per kapal ya. Nah ini Samudra berarti totalnya 28.000 sampai 42.000 lah kurang lebih TEU ya. Oke, nah sebelum kita mendalami lagi tentang bisnisnya Samudra dan apa yang menarik yang kita lihat dengan si Samudra sendiri, apa yang artikel saya buat, ini kita harus pahami dulu tentang siklus bisnis kapal ya, Bapak Ibu. Bisnis kapal tuh kayak gimana sih gitu ya. Yang pertama kita lihat bahwa ternyata bisnis perkapalan ini siklikal disebutnya. Siklusnya tuh siklikal. Ya, termasuk bisnis siklikal. Nah, kalau kita lihat model siklusnya seperti apa, yang pertama kita lihat dari rising dari demand-nya dulu, dari permintaan pengiriman kapal. Kalau terjadi lonjakan permintaan kapal, freight ini akan cenderung akan meningkat, lalu akan membuat si shipping shipping eh, si eh, apa si perusahaan-perusahaan tadi itu melakukan pembelian kapal baru, ya, pembelian kapal baru. Lalu ini akan meningkatkan ordernya juga gitu kan. Jadi utilisasi lah kalau kita ngomong itu yang keterimanya ya, order yang keterimanya sorry, ini shipping billnya bukan order penerimanya. Jadi order meningkatkan order kapal meningkat, lalu ini kurang lebih pengirimannya tuh 2 tahun ke atas. Ya, yang normal itu sekitar 2 tahunan lah dari semenjak dia order kapal. Kalau kita ngomongin tuh, ya. Lalu ternyata order kapal ini tuh makin lama tuh ada kebentuk namanya tuh supply increase atau enggak kapalnya tuh kebanyakan gitu kan, semakin banyak orang berbondong-bondong beli kapal gitu ya, perusahaan-perusahaan beli kapal ini mengakibatkan terjadinya tuh over over dari supply-nya, over supply dari kapal sendiri, sehingga yang mengakibatkan freight-nya tadi tuh jadi turun. Ya, freight tuh jadi tarif ongkos ini ya, kontainernya jadi turun gitu. Karena kan kapalnya terlalu banyak, jadi akhirnya orderannya sedikit, orderan dari si buyer ya, seller ya, buyer dan seller, itu jadi akhirnya membuat freightnya turun. Sehingga kalau kita ngomongin jadi ini harga kapalnya juga yang bekasnya juga akan turun ya kalau kita ngomongin, sehingga supply-nya akan makin turun juga mengakibatkan jadi akhirnya si apa namanya tuh freight, orderan ini kan orderan kapal tuh makin menurun, jadi sebabnya sehingga mengakibatkan freight ini akan naik kembali. Nah, begitu akan terus kalau kita ngomongin ya yang terjadi ya kalau kita bicara.
Nah, ini adalah siklus kapal ya, Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu bisa pahami. Jadi kesimpulannya apa sih clue atau enggak key point yang kita bisa lihat dari apa yang membuat multiplier atau enggak perkembangan bisnis samudera sendiri, yaitu salah satunya itu kita nggak jauh dari kapal yang baru, order kapalnya. Kita harus memahami outlook dari perkapalan. Gimana sih demand supply kapal saat ini? Perkapalan secara dunia ya bukan cuma di samudera aja. Apakah sudah overbooking? Apakah oversupply? Apakah kondisinya seperti bagaimana? Nah, kita harus memahami gitu kan. Nah, ini yang kita pelajari ya sehingga kita bisa memahami keseluruhan tentang bisnis perkapalan ini. Ya. Oke, nah ini akan saya bahas. Nah, kita lihat bahwa samudra sendiri mengalami masa emas ya. Masa emas yaitu selain yang tahun atau kemarin COVID dan waktu 2015 gitu, saya akan bahas di tahun yang penting yaitu saat itu di tahun 2003. Ya, samudra mengalami masa emas di manifest tadi. Ya, Eh, yaitu kenapa? Karena terjadi kenaikan tarif indeks komoditi indeks, Baltic Dry Index-nya tuh naik. Ya, jadi container shipping rate-nya tuh naik banget. Ya, kalau kita ngomongin. Kita bisa perhatikan di sini tahun 2003 nih di sini ya. Tahun 2003 ini kenaikannya tajam, sempat turun dulu, naik tajam sekali lagi ini. Memuncaknya tuh sampai ke tahun 2008 di sini. Baru akhirnya turun tajam gitu kan seiring dengan krisis financial krisis ya. 2008 kan ada subprime mortgage ya kalau kita ngomongin krisis subprime mortgage. Nah, ini yang menyebabkan salah satu tuh demand dari dunia tuh turun ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kenaikan di tahun 2003 dan 2008? Nah, ini saya pelajari yaitu pertama itu ini di artikel saya ini saya tulisan saya ya yang saya buat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nikmatin kalau Bapak Ibu sekalian gabung ke Insight itu bisa lihat artikel-artikel saya seperti ini. Apa yang menyebabkan Baltic Dry Index dan tarif kontainer ini melonjak gitu? Yang pertama itu dari ledakan permintaan komoditas dari China dan India. China waktu itu masuk ke WTO tahun 2001 kan, industrinya tuh tumbuh cepat, perdagangan dunia seiring berakhirnya dari Plaza Accord ya, yang saya sudah ceritakan banyak di YouTube ya. Waktu itu kan kita ngomongin bahwa eranya Jepang waktu itu lagi naik sebelum Plaza Accord tuh Jepang tuh bullish banget dan akhirnya didorong sama Amerika untuk masuk ke Plaza Accord sehingga menggantikan posisi China menggantikan posisi Jepang yang bertumbuh secara globalisasi. Globalisasi yang sebelum Plaza Accord yang setengah-setengah dibuat lebih moncer setelah Plaza Accord ini sehingga menyebabkan the rising of China waktu itu semenjak gabungnya di 2001. Sehingga menimbulkan pembangunan infrastruktur gede-gedean, pembangkit listrik, manufaktur ya, industrinya tumbuh cepat sehingga ini akan memacu impor permintaan dan untuk batu bara, biji besi dan lain-lain itu melonjak sangat tinggi sekali ya. Jadi dari segi demand yang melonjak, dari segi supply-nya ada keterbatasan karena salah satunya tuh dari perang di waktu itu di Irak, ya. Nah, inilah dua hal inilah yang menyebabkan terjadinya tuh komoditas super cycle ya. Saya akan bahas nanti yang ketiga ya. Nah, sehingga tahun 2002 dan 2008 ini volume ekspornya tuh meledak komoditas melonjak 9 sampai 10% yang langsung menaikkan permintaan kapal curah dan sehingga tarif pengangkutan pun terdongkrak dengan pesat. Nah, itu dasarnya kenapa Baltic Dry Index terutama di komoditi dan komoditas yang lain pun juga shipping rate-nya jadi akan naik, terdongkrak. Itu yang pertama dari ledakan permintaan komoditas dari China. Yang kedua, terjadi keterbatasan pasokan kapal. Jadi tahun 2007 dan 2008 order book kapal baru tinggi, tapi waktu pengerjaannya litanya mundur. Yang tadinya biasanya cuma 2 tahun, mundur lagi jadi 3 tahun, mundur bahkan mundur lebih jauh lagi gitu ya. Akibatnya pasokan kapal curah tak mampu mengejar lanjut lonjakan permintaan sehingga freight meroket dan Baltic Dry Index mencapai rekor sekian di tahun 2008. Ya, jadi dasarnya tuh ada dua untuk shipping rate. Yang pertama dari komoditasnya yang meningkat, lalu kapalnya keterbatasan pasokan suplai kapal ini akan memperparah sehingga ini tuh lebih lebih tinggi daripada sewaktu COVID kemarin. Ya, mungkin teman-teman nggak dengar bahwa tarif waktu COVID itu sudah amazing untuk Baltic Dry Index untuk commodities. Itu salah. Ternyata yang lebih menggila lagi itu tahun 2003 dan 2008. Ini yang tertinggi. Ya. Nah, ini yang kita pelajari apakah ini akan terulang kembali ya di era manifest berikutnya. Ini akan saya akan coba spill ya.
Yang ketiga, ini ada siklus super cycle commodity ya. Siklus super cycle commodity ini iron ore dari yang 30 ton USD per ton gitu ya sampai ke melonjak ke 140. Kenaikannya tuh hampir berapa? Hampir 10 11 kali 10 kali lipat ya kalau kita ngomong nggak 10 kali lipat hampir tuh 4 kali lipat ya, 4 sampai 5 kali lipat kalau kita ngomongin. Thermal batut bara thermal dari 40 USD sampai ke 200 ya. Kenaikannya tuh sangat signifikan sekali. Sehingga apa sih yang jadi apa efeknya gitu kan? Ini memperparah ke suplai kapal. Ekspektasi kenaikan jangka panjang mendorong pemilik kapal menahan kapal lama dan menunda pengiriman kapal baru. Artinya kenapa? Kapal lama yang usianya tua dipaksa secara kemampuan kan pasti akan menurun ya. Dan yang kedua, banyak masalah juga kan pasti kan kapal lama ini kan karena kan umurnya udah tua. Nah, kapal yang baru, sedangkan kapal yang baru ini juga harga iron ore-nya karena melambung tinggi, ini mengakibatkan kapal baru yang dipesan tuh jadi mahal banget sehingga ini suplai kapal tuh diperparah ya. Udah mah yang order booknya terlalu banyak, harga jadi melambung tinggi kan kalau kita ngomongin. Jadi banyak juga yang ngebatalin, banyak juga yang pending gitu kan. Nah kalau kita ngomongin, sehingga supply kapal terjadi short ya di market ya, sehingga ini membuat jadi akhirnya yang mau pengiriman kapalnya jadi terbatas gitu kan. Ya otomatis ya karena supply-nya terbatas, ya tarif spotnya juga jadi naik ya kalau kita ngomongin tarifnya kontainer jadi naik juga. Ya, yang keempat didorong oleh kredit ya kondisi kredit dan ekspansi global yang gila-gilaan waktu itu ya nggak cetak uang, tapi lebih ke fiskal ekspansi dari eranya Bush. Ya, ini saya sudah jelaskan juga ya dengan di apa di YouTube ya di kalau teman-teman mau tanya apakah era sekarang akan memasuki dengan eranya Bush dengan fiskal ekspansinya ya itu saya jawab kemungkinan besar ya saya prediksi akan terjadi dengan adanya fiskal ekspansi oleh Donald Trump ke depannya yaitu melalui One Big Beautiful Bill Act yang saya sudah bahas di YouTube sebelumnya. Ya, teman-teman bisa nonton aja lah kalau kita ngomongin. Sehingga otomatis kalau kita ngomongin pembiayaan kapal tuh jadi banyak yang FOMO mereka juga gitu, maksain beli gitu ya. Sedangkan pengiriman kapal juga makin lama makin mundur gitu. Ya, belum lagi beli barangnya juga makin orang karena tahu komoditasnya naik terus, orang makin FOMO juga beli komoditas yang membuat harganya semakin melambung. Ya, ini bahkan sampai ada artikel juga ini ada new build second hand asset price untuk perkapalan ini melonjaknya tuh tinggi sekali. Nah, untuk saat ini masih belum gitu kan. Nah, apakah ini akan mengulang siklus di tahun 2003 sampai dengan tahun 2008? Ya, nah ini yang akan kita lihat ya. Nanti akan saya coba bahas, mudah-mudahan bisa dapat insight. Nah, ini dari segi eksternalnya ya, SMDR mengalami apa keuntungan waktu itu bisa melejit keuntungannya dan harga sahamnya tuh melejit 10 kali lipat SMDR tuh dalam waktu 3 tahun di 2003 sampai 2006 ya. 10 lipat ya lumayan ya besar sekali kenaikannya. Nah, apakah akan diulang kembali di siklus yang berikutnya ini di tahun 2026 2029 ini kita perhatikan sama-sama ya. Nah, waktu itu di faktor eksternalnya dapat gangguan dari tadi yang saya sebutkan, tapi dari segi faktor internalnya perusahaan sendiri waktu itu sedang ada masalah ya dengan hutang di pasca krisis tahun 98 sehingga ada restruktur utang, beban bunga turun dan laba akhirnya melonjak. Ya artinya perusahaan sendiri sedang masuk ke fase turnaround. Nah ini jadi faktor kedua ya yang menyebabkan harga sahamnya bisa naik hampir 10 kali lipat waktu itu ya selain kenaikan dari tarif kontainer dan Baltic Dry Index sendiri gitu ya kalau kita ngomongin. Oke. Nah, Nah, sekarang gimana sih situasi saat ini dengan shipping tadi? Tadi kan kita ngomongin tentang masa kemasannya si SMDR. Sekarang saat ini gimana gitu kan? Ini berita saya ambil yang di 1 Mei 2025 ya kalau kita ngomongin. Saat ini outlook buat demand dari container shipping ini uncertain. Tidak pasti dikarenakan Donald Trump sendiri. Ya, ada facing tarif kan kalau kita ngomongin. Ada uncertain di sini tuh. Tapi di saat biarpun posisi uncertain, ternyata permintaan sama kontainer ini tetap tinggi gitu. Ya, kalau kita lihat dari demand outlook-nya,
di 2025 ini tuh ada mencapai titik persentase yang terendah dibandingkan waktu setelah COVID yang melonjak tinggi ya di sini ya, sempat melonjak tinggi ya kalau kita ngomongin ya, gitu. Ini berada di titik terendah kalau kita ngomongin secara output dari kontainernya. Tapi anehnya biarpun di posisi rendah, tapi dianggap strong kalau kita bicara. Yaitu kenapa? Dengan harga tarif spot yang nggak terlalu murah lagi, ya. Dan apa? Kalau kita lihat dari wawancaranya Pak Bani ya dari keterbukaan public beliau mengatakan bahwa oh permintaan untuk kapal ini masih tinggi. Bahkan utilisasi SMDR pun juga termasuk tinggi gitu. Jadi nggak turun gitu kan. Nah ini yang kita perlu perhatikan sama-sama. Berarti ada anomali ya di saat orang ngomongin outlooknya uncertain, justru tarifnya tetap stable ya dan demand untuk kontainer itu masih cukup cukup tinggi gitu kan kalau kita ngomongin. Jadi artinya ini kondisi apakah ada bukan di order booknya tapi justru di supply kapalnya sendiri ada masalah. Nah, ini yang kita perlu perhatikan sama-sama. Artinya kenapa? Kondisi kapal yang saat ini tuh gimana sih? Apakah oversupply kah atau nggak gimana gitu? Nah, permintaan kapal sendiri untuk pembuatan kapal ini ternyata mengalami high record. Ya, sempat turun dulu permintaannya, tapi sekarang naik lagi. Kenapa? Karena ternyata terjadi permintaan short supply di market sendiri, terutama di kapal-kapal yang menengah, ya, yang lebih kecil, nggak kapal yang besar gitu. Karena kenapa? Karena trennya tuh diperhatikan lebih efektif dan efisien memakai kapal-kapal yang menengah, bukan yang kapal yang jumbo. Kalau kita ngomong sehingga terjadi pelonjakan untuk permintaan kapal-kapal di segmen tersebut. Ya, kalau kita ngomongin supply-nya tuh udah hampir mirip-mirip sama permintaannya, order book-nya. Jadi order permintaan untuk si misalkan nih ada yang mau charter kapalnya kontainer gitu ya untuk pengiriman menggunakan kapal itu tuh ternyata sudah hampir utilisasinya tuh eh, hampir sama lah kalau kita ngomongin tuh ya. Jadi artinya di saat ini kan kondisi sekarang tuh permintaannya tuh sedang rendah kalau menurut mereka, bukan lagi tinggi permintaan dari bayarnya. Ini kalau kita ngomongin dari jual apa dari pengiriman kontainer ya gitu. Sehingga ini yang mengakibatkan akhirnya armada pengusaha-pengusaha kapal sendiri itu melakukan order kapal besar-besaran ya, record high ya. Dia pesan kapal tinggi ya, mencapai all time high-nya dan kalau kita ngomongin di sini kita bisa perhatikan ternyata dengan order kapal yang tertinggi ini nggak diimbangi dengan produksinya. Ya, produksi kapalnya sendiri pun juga masih sangat yang delivery ini arrival performance of container vessel ya tidak rendah gitu, masih kehitungnya tuh rendah kalau kita ngomongin tuh. Ya, jadi share of vessel arriving on time-nya tuh hanya sekitar di bawah 50%. 50% lah kurang lebih. Jadi yang tepat waktu tuh hanya 50%, bayangin. Ya, dari order yang sudah terjadi. Satu kali ngorder itu butuh waktu 2 tahun kan kalau kita ngomongin yang normalnya kita bicara. Dan ini bahkan ada sepertiganya dikatakan bahwa nanti won't sale nggak akan berlayar sebelum tahun 2028 ya. Jadi artinya kalau kita booking sekarang ada kemunduran bahkan sampai 1-2 tahun ke depan tuh mundur gitu order book ya. Dan kapal-kapal karena selama beberapa tahun ke belakang, selama 1 dekade ke belakang ini, tidak banyak pembuatan kapal baru, muncullah kapal-kapal tua, umur-umur kapal tua yang ada idle, harus di-repair, ada yang dan lain-lain lah sehingga kapasitasnya tuh menurun juga yang ada sekarang tuh yang tadinya sekarang di March ini ada 31 TEU gitu ya. Ini cuma turun menjadi 29,3 TEU. Ya, jadi masalahnya satu kapal tua yang nggak bisa berlayar lagi perlu diperbaiki dan lain-lain. Ya, dan ada pelabuhannya yang mungkin macet dan kapasitas pelabuhan yang kurang itu mengakibatkan jadi delay dan kapasitasnya menurun. Itu yang satu ya. Dan satu sisi produksinya nggak bisa catch up. Nah, ini menjadi kalau kita ngomongin tuh jadi bottleneck ke depan ya yang kita bisa perhatikan ya. Tapi saat ini harga kontainer kenapa kok belum melonjak? Karena permintaan tadi saya bilang permintaan ini masih terganggu
Ya, permintaan untuk container shipping ini tuh uncertain, masih terganggu dan bahkan diprediksi masih rendah. Nah, kalau globalisasi bisa berjalan, kalau kita ngomongin, dan ini prediksi udah meningkat lagi 2026 ya, dari Drewry juga. Tapi kalau kita ngomongin, andai kata terjadi komoditas super cycle, apakah permintaan itu akan melonjak seperti ini? Kira-kira tarif kontainer seperti apa? Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Ya, bukan berarti pasti, tapi nanti kita perlu perhatikan. Ya, kita update karena kan belum tentu tesis saya juga benar ya, Bapak Ibu. Nah, ini keterlambatan pengiriman kapal ya. Kalau kita ngomongin yang tadinya mungkin dikirimin 2 tahun, mundur menjadi 4 sampai 5 tahun. Ini sekarang mundur lagi bisa sampai 7 tahun kalau kita ngomongin. Ya, ini luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita lihat lihat prospek samudra ini gimana sih? Apakah akan ada kenaikan tarif Baltic Dry Index BDI dan tarif kontainer gila-gilaan ke depan seiring terjadinya apa namanya itu new globalization yang tadi saya ngomongin, dan ini mendorong yang pertama ledakan permintaan komoditas dari dunia yang meningkat ya. Lalu ada keterbatasan pasokan kapal yang makin parah, diperparah lagi. Saat ini galangan besar itu kan dikuasai oleh paling besar tuh sekitar 60-70% tuh oleh China. Ya. Lalu yang berikutnya cuma Korea dan Jepang. Ini sudah penuh di booking sampai 2030 bahkan. Dan slot baru sangat terbatas sehingga lead time rata-rata mencapai 3-4 tahun. Artinya tuh mundur lagi kalau kita bicara. Ya, jika harga komoditas melonjak seperti tahun 2008, ya, pemesan kapal terhadap komoditas berupaya menambah kapal armada cepat, ya, lalu mengakibatkan jadi akhirnya waktu tunggu untuk ngantrinya tuh makin mundur lagi. Ya, delaynya tuh makin parah lagi di saat era super cycle yang dulu ini kapal bisa terlambat 6 sampai 12 bulan dari yang sudah ada, misalkan udah di booking nih untuk 3 tahun, mundur lagi karena yard sibuk dan pemesan kapal menunda sampai harga komoditas stabil. Ya, tapi harga kapal juga jadi melonjak mahal. Nah, apakah akan terjadi siklus super cycle komoditas ke depan? Ya, dan apakah akan terjadi krisis ekspansi kredit dan bumi ekonomi? Ini empat hal ini tuh menjadi ciri-ciri yang saya pertanyakan. Apakah mirip dengan tahun 2003? Ya, di 2003 tadi kita ngomongin yang pertama kan komoditas. Apakah terjadi super cycle karena permintaan globalisasi? Apakah akan terjadi globalisasi? Apakah akan ada ekspansi karena adanya OBBA oleh Trump? Nah, ini yang akan kita sama-sama, saya akan coba ke depan updatekan juga ya. Tapi ciri-cirinya kalau detik ini saya masih punya tesis yang sama yang saya lihat akan mengarah ke arah sana, Bapak Ibu. Ya, nah, sehingga Samudra sendiri kan agresif saat ini juga. Dia terus lakukan penambahan kapal di 2024 ini nambah hampir 12 kapal. Tahun lalu itu menurut saya tindakan yang sangat bagus sekali. Belum lagi saat ini SMDR akuisisi sampai ada pengen logistik di Eropa ya, di kawasan internasional lah kalau kita ngomongin tuh. Ya, non organik lah pertumbuhannya rencananya. Jadi cukup agresif lah yang ingin inisiatif yang dilakukan oleh Samudra sendiri. Belum lagi kan saat ini kan Samudra akuisisi saham Patimban ya, Gateway ya. Dia lakukan kerjasama sama apa namanya itu Afrika Global Logistic SAS ya, AGL dan Toyota Suho Corporation ya. Ini apa namanya itu perusahaannya juga perusahaan internasional yang kerjasama bahkan untuk mengelola perusahaan Patimban. Yang disinyalir ke depan tuh salah satu yang didorong tuh kan ada BYD kan pabrik di sana di Subang ya. Yang ini akan didorong pasti pengiriman melalui Patimban sendiri. Nah, apakah order otomotif ke depan juga akan menarik, akan meningkat? Apakah ibaratnya Patimban ini juga akan ramai? Apakah akan dapat SMBR ini akan dapat durian runtuh dari sini? Nah, ini yang akan kita coba bahas nanti ya. Tentu saja saya akan update ya. Tapi tentu saja di Patimban ini cuma 20% stake-nya 20% lebih lah. Jadi harusnya nggak terlalu material ya kalau kita ngomongin nilainya dibandingkan dengan tarif kontainer sendiri gitu. Nah, kalau kita melihat dari sana, valuasinya gimana sih gitu kan? Valuasi saat ini gimana? Apakah murah atau mahal? Saya melihat dengan eh, di public expose ya waktu itu kan saya lihat juga bahwa semua kapal Samudra saat ini fully utilized katanya itu tidak ada yang idle. Bahkan sangat sulit menemukan kapal kosong di pasar, harganya tidak murah. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan. Berarti artinya kondisi sekarang itu kondisi yang kapalnya juga yang seperti saya udah bilang ya, kondisi kapalnya short supply.
Sedangkan demand-nya tuh masih tinggi, padahal kondisinya lagi uncertain tadi dikatakan. Gimana kalau nanti ada globalization gitu kan? Ya, apakah akan memperparah short supply ini gitu kan si kapal tadi. Nah, dengan asumsi yang seperti tadi, maka laba bersih saat ini dengan full year kita anggap 1 triliun, di harga sekian tuh maka P-nya tuh 5,6 kali, dapat yield dividen 3%. Bagi saya ini termasuk cukup menarik. Biarpun sebenarnya tuh masih ada potensi mungkin aja murah, lebih murah lagi. Bisa jadi di kuartal ketiga ini ya atau nggak di semester kedua ini akan ada kontraksi dulu dari tarif ekonomi ya. Dia kenapa? Karena kan satu bisa jadi apa namanya tuh kan yang di semester satu awal ini tuh Amerika banyak mengimpor dulu karena kan dia takut ada hambatan di 1 Agustus nih mengimpor barang dari China sehingga sekarang di semester satu itu banyak pengiriman tuh kontainer dari China dulu dikirim dulu ke Amerika. Itu salah satu contohnya sehingga mengakibatkan tarif kontainer itu tetap tinggi misalkan. Jadi seperti itu ya saat ini untuk jangka pendeknya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan FOMO ya tetap kita juga lakukan dengan logis ya kalau kita bicara. Tapi saat ini kondisinya kalau menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik bukan berarti anjuran membeli atau menjual. Bagaimana dengan proyeksi ke depan? Nah, ini juga saya tuliskan juga ya, tapi kan namanya juga kita proyeksi belum tentu juga tepat ya. Saya cuma hanya simple aja, kita kenaikannya 1 kali lipat aja kalau terjadi fase mania phase ini. Dengan laba bersih 2 triliun aja tuh PI-nya cuma 2,3 kali. Ya, kalau menurut saya apakah peluang ke PI 7 sampai 8 yang mirip dengan fase di tahun 2003 dan 2008 ini tuh akan terulang? Ya, kalau di kita bisa nih apa di 7 sampai 8 pi 7 8 kali ya 3 sampai 4 bagger tuh bisa dapat dah kalau kita ngomongin. Tapi tentu saja Bapak Ibu sekalian tetap ada resiko ya. Namanya tesis ini juga belum tentu benar, Bapak Ibu sekalian. Apakah ini akan terjadi sesuai dengan tesis saya? Nanti saya akan update terutama di hint slide ke depannya. Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin sekian aja dari saya. Ini informasinya. Semoga-mudahan bisa menambah insight juga kita masuk ke tanya jawab. Silakan mungkin Mas Faruk. Siap, mantap. Terima kasih banyak Pak Andre. Itu tulisannya udah di Hinslet ya Bapak Ibu. Jadi udah delay 1 hari Pak ya. Jadi kalau mau cepat dapat tulisan, nah silakan langganan nanti di Hinslet. Link udah saya sematkan nanti saya saya up lagi ya. Thank you Pak Andre sudah ngasih insight ya, ngasih hints, ngasih analisa terkait SMDR. Mungkin berikutnya dari Bu Vivi mungkin ada analisa teknikal atau info lain Bu Vivi. Silakan Bu, mangga. Boleh kita kita lihat posisi harga SMDR aja gitu ya, Mangga, mangga Bu. sama update market seminggu ini ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Udah muncul ya. Oke, Bapak Ibu kita lihat saham Samudra. Ini pernah juga kita bahas waktu udah beberapa tahun yang lalu ya, Dre. Nah, ini saham Samudra ini berada pada level 338 saat ini ya, Bapak Ibu. Kalau kita pasang, kalau kita lihat secara gambar keseluruhan, dia eh, terdapat lonjakan harga di tahun 2021 ya. Ini bulan 4 ya. Terus dia sempat sampai 792 kalau nggak salah ada corporate action ini harganya sampai segini dia split tuh berapa gitu kalau nggak salah. Saat ini dia konsolidasi panjang ya kalau kita lihat begini ya Bapak Ibu. Kita bantu volume juga udah mulai mulai yang biasa sepi 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 ini di bawah ini saya biasa pakai MACD pakai volume. Ini kalau lagi volumenya kecil 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 begini berarti dia lagi kondisi sideways. Pemainnya belum apa yang tradernya pedagangnya belum masuk ya, belum ada posisi beli jual. Tapi begitu muncul lonjakan volume, ini mulai ramai, harga mulai bergejolak ya. Kita lihat pakai bantuan dari moving average bisa kita pakai 50, kita pakai 20.
kita pakai. Oke, ini sementara kalau lihat posisi begini, trennya masih belum terbentuk, tapi dia eh, masih sideways karena masih zigzag ya, belum ada higher high, higher low. Nah, di sini di level sini dia ada ketemu resisten nih, area sini berarti ini sekitar 380 ya. Kalau dia bisa break 380 dengan volume besar, berarti dia masih bisa melanjutkan penguatan ya. Saya ada pertanyaan juga sama Andre. Andre, dari semua sektor pelayaran, apa logistik perairan, kenapa kamu pilih SMDR? Gimana nasib nasib saham pelayaran lainnya gitu? Apa yang jadi dasar pilihan kamu, Andre? Jadi kita bisa lihat yang lain pergerakan samudera apa saham lainnya, saham yang sejenis itu seperti apa gitu. Ya, kalau kayak Temas mungkin ya Ci, Hmm, bisa gitu kan. Kalau pelayaran kayak ya. kebanyakan yang itu kan ya bukan kontainer ya kebanyakan tuh ya gitu kan lebih ke Mm-mm. apa namanya tuh pengangkutan untuk bahan-bahan apa namanya tuh komoditas ya. Kalau kita ngomongin Mm-mm. seperti tanker mungkin ya, atau nggak mungkin kayak ini. Jadi kalau yang kontainer sih ya kita ngomongin salah satunya tuh Samudra. SMDR ya. Kalau kita ngomongin Oke, Temas ya. itu jadi, Kan. oh, oke, Nah, jadi kalau pelayaran juga kalau beda-beda Samudra ya. kan kan Mm-mm. tuh menariknya tuh karena dia iya. Jadi pelayaran juga nggak semuanya apa Mm-mm. sama ya kalau kita Mm-mm. ngomongin. Nasibnya nggak sama, makanya Nah, Andre pilih Samudra SMDR ini. yang menarik itu sekarang benar. Si SMDR ini kan lagi banyak ini sih, banyak inisiatif juga ya penambahan kapal yang baru cukup agresif gitu kan. Terus dia ekspansi tadi yang saya bilang gitu kan. Nah, itu yang menjadi multiplier juga di internalnya kecil ke depan. Itu yang menariknya di Mm-mm. sana. Jadi kita juga lihat ya, Bapak Ibu, kalau satu sektor kadang-kadang beda beda story juga ya, kayak Samudra, kenapa pilih ya karena kontainernya ada di sini ya, Bapak Ibu. Waktu ini buat Samudra ya. Tadi weekly, ini yang daily-nya ya, Bapak Ibu. Selama kalau saya biasa pakai ini nih, patokan tiga kalau di atas ya berarti dia masih strong uptrend. Kalau enggak ya dia masih zigzag zigzag gitu ya, Bapak Ibu. Kita bahas sebentar composite ya secara keseluruhan. Composite ini pelan-pelan tapi naik terus gitu ya Bapak Ibu. Cuman kerasa terakhir-terakhir yang driver dari yang biasa yang drive pergerakan IHSG itu empat bank besar sepertinya masih lemes-lemes semua. Dia di drive sama kenaikan saham yang market cap-nya besar tapi nggak liquid ya Bapak Ibu. Salah satunya ada ini DCII ini lalu DSSA terus SMMA ya kemarin ya naiknya kencang. Nih yang begini-begini yang bikin indeks naik gitu. Tapi sebenarnya nggak semua kenaikan itu diterima oleh semua saham ya Bapak Ibu. Ini saham nasib bank besar masih terpuruk ya. Ini BWCA masih downtrend di jangka menengahnya ya. Terus Bank Mandiri, Bank Mandiri sama juga masih melantai ya Bapak Ibu. Terus BBNI sama, terus BBRI sama juga ya. Dan sudah ada pergerakan perlawanan ada di sini nih, BTPS ya. BTPS masih cukup menarik karena dia beda dari empat bank besar itu dia kalau lihat dari trennya dia sudah uptrend ya Bapak Ibu. Lalu kita yang ramai itu minggu lalu kadang-kadang pergerakan saham itu gerakannya dipengaruhi oleh pembeli yang berdasarkan momen ya. Jadi kalaupun itu secara valuasi mahal, tapi kalau momentumnya lagi ramai, pembelinya banyak, ya tetap naik aja gitu ya Bapak Ibu. Kayak kemarin itu BRPT ya. Dia jam berapa tuh siang-siang ada berita di downgrade ya sama JP Morgan sempat turun ke bawah tapi malah malah break all time high ya. Ini kejutan di akhir weekend nih Bapak Ibu. Lalu terus ada yang lain masih pergerakannya masih begitu-begitu aja sih ya Bapak Ibu. Yang cukup kuat
Kalau saya sukanya ada di CPO ya, Bapak Ibu. Ini salah satu ya masih after yang naiknya paling stabil ya, walaupun dalam kenaikannya tetap ada turunan-turunannya. Nah, ini sama ini ada di KFT juga ya. Dari KFT, BTPS ya. Ada di pilihan HINS ya. Tapi ya Bapak Ibu, perjalanan untuk mencapai keuntungan puluhan persen atau beggar, ya kita butuh waktu ya. Ada bulan, ya kalau kita pas rezekinya gede, ya bisa langsung naik dalam jangka waktu ya. Tapi biasanya kita butuh waktu mencapai kenaikan ya eh, cepat gitu, apa kerasa tebal gitu sama kita. Nah, itu dari saya ya, saya kembalikan ke Mas Faruk ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Siap, thank you Bu Vivi. Sebentar nih, Mas Faruk, ya sinyal saya kurang stabil. Sebentar. Oke, sip. Oke. Sudah aman ya Bapak Ibu? Oke, sip. Oke, ini beberapa pertanyaan sudah masuk ya, tapi mungkin saya izin share screen dulu terkait artikel website ya, di website ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini tampilannya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, ini ini ada beberapa artikel. Tadi kita coba cek artikelnya Pak Andre ya. Nah, tadi udah dipresentasi sama Pak Andre juga di slide-nya, jadi bisa dilihat ya. Ini nanti ini hints bite Bapak Ibu, artikel kita, artikel Pak Ante, artikel Bu Vivi ada di sini semua. Jadi nanti silakan dicek gitu ya. Eh, tulisannya apa aja gitu. Ini tadi udah di-share juga sama Pak Andre di presentasi. Nah, nanti kurang lebih tampilan akan seperti ini. Bapak Ibu, nanti saya up lagi ya untuk link pembayaran. Nanti kita sekarang masih diskon ya BTW, masih diskon setengah harga kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan baik. Tiba-tiba Pak Andre, wah Pak Faruk saya nulis artikel tiap hari nih harganya nggak bisa ratusan ribu, saya pengennya 5 juta. Wah, jadi jangan sampai menyesal Bapak Ibu. Jadi nanti silakan ya diklaim vouchernya, diskonnya. Jadi harganya masih masih murah banget ya. Kalau mau nggak bingung langganan yang setahun. Kalau mau nyicil mau daripada ribet-ribet bayar ya mending setahun ya. Kecuali nanti punya preferensi sendiri. Nah itu untuk artikel, untuk Hinslide hanya bisa mengakses yang Hinsbite Bapak Ibu. Nah nanti untuk Hins Priority ya, untuk yang Hinge Priority itu ada di bisa ada akses Hinge Research, ada Hinge Inspira, ada Hinge Event ya. Jadi kalau ada event-event kayak kemarin nih Masterclass atau rekaman-rekaman lain tuh gratis gitu ya untuk dilihat. Ini ada beberapa rekaman kita juga yang sudah pernah kita selenggarakan ya. Kemarin ada Masterclass, ini ada 15 sesi. Seperti Pak Agus tadi sampaikan ya, rekamannya ada di sini semua. Nah itu bedanya di itu aja ya. Jadi kalau Hinge Priority akses risetnya, terus rekaman-rekaman Zoom-nya, terus di event, kalau di member kan dapat free ya untuk event-event yang berbayar. Nah, itu untuk di priority. Nah, kalau yang slide yang bayar cuma ratusan ribu per tahun, itu cuma bisa mengakses artikelnya aja. Tuh, jadi jangan sampai terlambat, menyesal ya. Artikel kita rilis terus, apalagi sekarang momen-momennya laporan keuangan makin banyak artikelnya. Jadi kalau biasanya artikelnya mungkin sebulan tuh sekitar 30 sampai 35, rata-rata sih 35 ya, 35 artikel setiap bulan dengan berbagai tipe, ada company update, ada quick review, ada quick update, ada macro update juga, ada sektor apalagi. Nah, itu di artikel biasa. Nah, ditambah lagi dengan tulisan-tulisan dari Pak Andre, Bu Vivi itu bisa lebih banyak lagi. Dan sekarang laporan keuangan momennya mau keluar ya, udah beberapa yang keluar. Itu ramai banget tuh ulasan kita, analisis kita ke depannya seperti apa. Itu mungkin untuk slide kit. Nanti saya up ya untuk linknya. Nah, Bapak Ibu silakan klik. Harganya, Pak Faruk, Oh, ada yang nanya tuh harganya berapa? harganya berapa? Oke, Special price nggak hari ini? spesial kita udah spesial banget Pak sebenarnya. Nanti ya ini harganya saya coba.
liatin ya. Nah, ini ya. Ini di Instagram juga ada. Di Instagramnya Hints ya. Untuk sebulan tuh cuma 100.000, untuk 3 bulan cuma 200, untuk 6 bulan cuma 500, untuk 12 bulan cuma 800. Jadi silakan dimanfaatkan. Ini tadi linknya nanti dipakai Bitly ini ya, pembayaran Desin Slide. Nanti saya kopiin linknya di kolom chat. Nah, ini jangan sampai ketinggalan artikel-artikel ya. Jadi nanti silakan diakses gitu ya. Itu mungkin informasinya nanti saya rame-ramein ya di kolom chat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Rame banget tanya jawabnya. Jadi coba kita mudah-mudahan cukup ya waktunya. Sampai jam Hitung-hitung 9. beli kopi ya, Mas Farouk. Betul, Beli kopi, disisihin sebagian. Nanti benar, kita bisa beli mesin kopi. betul. Oke. Ini kita coba masuk ke sesi tanya jawab Pak Andre, Bu Vivi. Ini ada dari Pak Denis nih. Kalau oke ya, dari Pak Denis dulu ya. Dari Pak Denis. Kalau secara historis atau sebelumnya tadi ada dari Pak Heru, berarti komoditas juga akan hit ya Pak. Nah, itu mungkin satu dari Pak Heru. Terus yang berikutnya, kalau secara historis, lonjakan indeks Baltik lebih tinggi 2006 dibandingkan 2022. Akan tetapi, harga saham SMDR kebalikannya tahun 2022. Lebih tinggi lonjakannya dibandingkan 2026. 2000, 2006. Kira-kira dipengaruhi oleh apa Pak Andre? Mangga Pak. Oke. Yang pertama ya tadi dengan Pak siapa? Pak Pak Heru, Heru ya. komoditi. Oke, oh Pak Heru. Oke. Ya Pak Heru malam Pak Heru komoditas akan hit juga ya kalau sesuai dengan tesis saya yang lalu sih saya beranggapan nanti 3 tahun 2 3 tahun ini harusnya terjadi komoditas super cycle. Kenapa bisa terjadi komoditas super cycle? Yang pertama karena dari segi balik lagi ya kalau kita ngomongin tentang harga sebuah harga komoditas itu kan tergantung supply dan demand gitu ya. Nah dari segi demand permintaan ini akan ditingkatkan ya terutama oleh hal ekspansifnya oleh Amerika ya. Jadi kejadian yang Bush itu mengeluarkan nama itu fiskal ekspansifnya Bush ya. Jadi pemotongan pajak besar-besaran untuk korporasi-korporasi dan juga apa namanya subsidi-subsidi yang dilakukan lah dan itu kita mendorong, dan dunia ekspor dunia komoditas itu jadi dari sana utamanya gitu. Ya karena kan ada belanja militer juga di Bush juga waktu itu ya karena Irak ya kalau kita ngomong itu. Nah ini saya lihat cirinya Trump. Ya Trump ini kan ada tuh One Big Beautiful Bill Act ya kalau kita bicara ini kebijakan tarif fiskal ekspansif gitu. Nah ini yang mendorong permintaan demand dunia komoditasnya akan akan didorong dari sana. Itu dari segi demandnya ya. Apalagi kan belanja militer saat ini di Amerika juga di ditingkatkan. Kita lihat kan infrastruktur AI juga ditingkatkan kan. Jadi belum lagi pemotongan pajak besar-besaran. Diprediksi fiskal defisitnya aja tuh dari One Big Beautiful Act ini diperkirakan ada yang ngomong 3 triliun. Ada yang bahkan sampai bilang dari pengalaman yang sudah-sudah ini akan membengkak sampai 5 triliun US dollar. Ya, kalau kita bayangkan kita sebagai gambaran lah 5 triliun itu gimana sih? Itu defisitnya tuh sudah hampir melebihi COVID. COVID aja tuh sekitar 3 triliun US dollar defisitnya. Ini 5 triliun gitu kan hampir mencapai 2 kalinya kurang. Memang nggak dalam waktu 1 tahun ya, dalam 3 atau 4 5 tahun ke depan. Tapi dari mana sih defisit ini akan digantikan ya otomatis ya. Kalau menurut saya pasti harusnya ya. Kemarin kan ada stable coin tapi nggak cukup. Ini juga akan didorong dari namanya tuh pencetakan uang besar-besaran lagi ke depannya. Ya mau dari mana lagi mereka untuk membiayai anggaran tadi kan kalau kita ngomongin. Sedangkan banyak beberapa negara aja terutama yang ekspor terbesarnya aja dari China itu sudah nggak mau beli lagi bond US kan, melepas terus kan. Ya otomatis kalau prediksi saya harusnya terjadi namanya tuh pencetakan uang besar-besaran lagi. Nah ini yang akan membuat ekonomi ekspansi di negara-negara Pak.
ya sehingga komoditas ini akan jadi naik kembali ya dari segi demand-nya karena permintaan tinggi. Terus kalau kita lihat berita nih, salah satu negara yang terbesar kedua yaitu China juga kan lagi bikin bendungan tuh besar-besaran tuh. Bendungan kemarin ya, saya juga share tuh di IG story saya, itu mengakibatkan iron ore-nya ada kenaikan juga sekarang. Kenapa? Karena permintaan infrastruktur melonjak. Permintaan iron ore meningkat, dibutuhkan namanya tuh batu bara yang termalnya tinggi ya. Nah, termalnya tinggi ini mengakibatkan jadi harganya juga sustain. Makanya kol sekarang juga harganya cukup sustain ya kalau kita lihat. Karena sudah ada permintaan dari China, terutama untuk infrastruktur. Dan China sendiri pun juga sudah mulai gelontorkan untuk subsidi. Ya, kalau kita ngomongin. Nah, ini yang mendorong harga komoditas ke depannya harusnya kalau menurut saya. Dari demand-nya akan ditingkatkan lah kalau saya melihat ya. Nah, sedangkan dari segi supply-nya terjadi perebutan hegemoni Amerika dan China. Rebutan barang lah kalau kita ngomongin. Kita lihat kayak Indonesia. Ya, di Indonesia aja mereka Amerika sekarang ada deal. Salah satunya kan yang ingin diambil kan mineral kritis, yaitu satunya itu tembaga. Masih juga pengen pengen juga pasti Amerika. Ya, jadi secara nggak langsung pasti akan ada perebutan komoditi. Iran, salah satunya contoh kemarin dengan diserangnya Iran kan ingin salah satunya kan ingin mengamankan oil sebenarnya tuh. Ingin juga mengarah si China. Otomatis kan nanti akan ada short supply dari oil juga dari segi dari begitu ada intervensi dari Amerika akan ada gangguan dari segi supply gitu prediksi saya. Ini akan memperparah harga sehingga prediksi saya harus 2 3 tahun lagi akan terjadi komoditas super cycle. Ya, tapi ini berupa tesis ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pasti terjadi. Semuanya ada resiko ya, belum tentu juga akan terjadi, tapi nanti saya akan regulari update ya, terutama mungkin update-nya juga di hit slide juga ya, gitu. Ada yang untuk umum, ada yang tentu saja untuk eksklusif untuk hit slide, gitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Heru ya, gitu. Nah, tadi pertanyaan tuh yang di siapa ya, Pak Denis ya, Pak, Pak Faruk ya, Ya, yang yang Pak tadi yang Denis. Pak Denis ini. Sebentar ya, ini kalau secara historis lonjakan indeks Baltik di tahun 2006 maksudnya mungkin tinggi sekali dibandingkan yang kemarin terakhir ya 2022. Kenapa harga SMDR tuh lonjakannya lebih tinggi sekarang gitu kan ya? Nah, Bapak Pak Denis nih harus paham bahwa Baltic Dry Index ini tuh untuk mengukur bukan untuk kontainer, tapi untuk mengangkut tarif untuk komoditas kalau kita ngomongin tuh ya. Nah, kalau yang karena SMDR fokus utamanya tuh lebih ke apa namanya tuh lebih ke kontainer sehingga lebih tepatnya ke Drewry ya, Drewry Containers Index ya kalau kita ngomongin. Jadi beda. Jadi Baltic Dry Index sama tarif kontainer tuh beda ya. Jadi jangan disamakan gitu. Tapi ada korelasi nggak? Hampir ada korelasi ya karena kan sama-sama kapal tapi yang lonjakan lebih tinggi yang mana itu tergantung jenis kapalnya juga gitu kan ya. Itu berpengaruh kan kalau kita ngomongin kan otomatis kalau yang peti kemas kan kapal-kapalnya kapal-kapal besar ya lebih besar daripada yang komoditi gitu kan kalau kita bicara. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi menjawabnya bahwa kenapa lonjakannya kemarin karena kemarin short supply dari kapal kontainer ini tuh lebih banyak gitu daripada yang dry bulk gitu kan sehingga mengakibatkan SMDR income-nya lebih ini. Nah, kita lihat kan ternyata supply masih terjadi sehingga order booknya juga banyak yang delay kan untuk yang kapal-kapal kontainer saat ini sampai ada mundur 3 sampai 4 tahun kan tadi saya bicara. Nah, apakah seiring komoditas super cycle terjadi ini akan memperparah order booknya tadi sehingga makin mundur lagi, ya mengakibatkan tarif akan melonjak tinggi lagi seperti tahun 2003-2008. Nah, ini yang kita nanti perhatikan sama-sama dan saya akan update reguler ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa konsisten ya saya juga ya. Gitu. Mudah-mudahan jawab ya Pak Faruk ya. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Andre. Ini kita coba lanjut ya. Pertanyaan dari Pak Hendy nih. Izin bertanya Pak, nama saya Hendy. Salam kenal ya, salam kenal Pak Hendy. Pandangannya soal ekonomi US yang sedang stagnan, yang kedepannya tinggal menunggu realisasi cut rate. Bagaimana dampaknya ke ekonomi US sendiri? Apakah dengan bunga murah, sektor properti di US bisa pulih dan muncul demand? Mengingat komponen housing utama adalah kayu, plywood. Saya sedang dalami emiten produksi plywood yang majority ekspornya ke US. Mangga, Pak. Nah, oke. Menarik ini ya. Itu nanti saya akan bahas di artikel di Hint Slide.
Wah, udah ada draftnya nih berarti ini. Udah ada draftnya. Nah, satu Oke, artikel nanti saya mau buat nih. siap. Jadi jadi hints ya, Bapak Ibu udah disiapin Pak Andre nih berarti. Oke, dari Ya nggak enak atau saya bukain semua nanti nggak enak nanti ke member hits lagi ya gitu. betul betul. Kira-kira masuk di harga Bener nggak berapa? sih? Oke, ini mungkin Bu Vivi mungkin nanti ya. Siap ya. Kalau SMDR masuk di harga berapa Bu Vivi kira-kira Bu? Tadi sebentar ya, kita lihat dulu. Sekitar 320-an lah, dekat-dekat situ ya. Tapi nggak bisa Oke, presisi area situ lah. oke, siap. Terima kasih banyak Bu Vivi. Ini kita lanjut ke Pak Dede. Pak Andre, SMDR hutangnya lebih besar dari kasnya. Apakah ada potensi ke depan kasnya bisa melebihi Oh hutangnya? gitu. Dan Oh, saya, oke. Apakah ada potensi ke depan kasnya bisa melebihi hutangnya? Dan saya lihat harga sekarang sudah berada di plus one PE standar deviation-nya, Pak. Gimana Pak Andre? Kalau mania face-nya, enggak mania face-nya ada kemungkinan ya pasti kan keuntungannya itu bertambah sangat tinggi ya kalau kita ngomongin ya ada kemungkinan besar bisa jadi ke sana gitu ya. Ke depan mungkin aja ada pembagian dividen bertambah besar juga bisa jadi ya kalau kita ngomongin. Tapi balik lagi kan, emiten kapal ini adalah emiten siklikal. Ya kita masuk lagi di bawahnya, jangan masuk lagi tinggi-tingginya kalau kita ngomongin ya. Kita bicara. Jadi apakah sekarang masih termasuk bottom atau jangan-jangan udah mahal? Nah inilah yang nanti mungkin regulari kita akan pantau ya. Ini kan watchlist ya. Bagi saya ini harga sekarang cukup menarik. Ya, bukan berarti anjuran membeli atau menjual dan bukan juga ngajak Bapak Ibu sekalian untuk beli ya. Semua resiko tanggung sendiri ini mah ya. Oh kita ngomong betul nggak Ci? Gitu kan ya? Oke. Oke. Ini ada pertanyaan beruntun nih. Ada tiga pertanyaan dari Bu Adriana ya. Satu, apakah kompetitor lainnya seperti Temas akan menikmati situasi yang dialami oleh SMDR saat ini? Yang kedua, jika SMDR membeli saham Patimban Gateway, apakah berarti SMDR memiliki economic advantage untuk pelayaran barang dari Patimban, yang artinya mayoritas shipment dari Patimban akan menggunakan SMDR? Kalau boleh tahu, selain BYD, mengapa Patimban menjadi area industrial yang menarik dibanding yang lainnya? Karena area industrial di Gresik juga dekat pelabuhan. Hal yang sama juga untuk di area Jawa Tengah, yang mana UMR-nya juga mungkin lebih murah. Gimana tuh Pak Andre? Mangga Pak. Oke. Pertanyaannya tajam dan bagus ya. Yang pertama Pak Diana, ini kompetitornya Temas ya kalau kita ngomongin Jadi di TBK ini yang setahu saya yang fokus ke kontainer ini cuma ada dua yaitu SMDR dan Temas. Yang lainnya tuh kan contohnya kayak Wins itu OSV ya, Soci, Lead gitu ya, atau enggak kayak TPMA itu kan ke Tongkang ya kalau kita ngomongin, atau enggak MBSS tuh Tongkang. Jadi yang fokus ke kontainer itu tuh ada dua yaitu di SMDR dan Temas. Nah, kalau Temas itu lebih fokusnya tuh ke lokal dibanding ke internasional. Kalau sedangkan SMDR itu selain lokalnya juga ada juga internasional. Nah, itu yang membedakan SMDR itu yang kenapa saya sebut SMDR ini lebih menarik ya kalau kita bicara. Nah, jadi apakah Temas akan menikmati? Akan sama-sama menikmati tarif kontainer, tapi mungkin tidak setinggi SMDR karena tarif internasionalnya juga yang penting gitu kalau kita ngomongin. Itu yang pertama jawabannya mudah-mudahan bisa jawab ya. Nah, yang kedua, apakah SMDR membeli saham Patimban Gateway ini memiliki economic advantage? Nah, kalau kayak gitu sih saya nggak tahu ya. Apakah semua charteran harus pakai SMDR? Ini mah tinggal tergantung lagi kalau kita ngomongin dengan kita bicara apa kan pasti kan Samudra juga pengennya pengelolaannya itu profesional. Dengan pengelolaan profesional ya pasti kan mana yang paling terbaik aja. Nah, sedangkan apakah dengan kondisi short supply ini jadi milih-milih, ah saya nggak mau pakai yang mana kapalnya, saya pikir pasti enggak. Yang mana yang kosong pasti didahulukan. Dan kalau menurut saya ke sana sih kalau kita bicara. Dan SM dari mengelola Patimban ini nggak sendiri. Jadi dia bersama tadi ya konsorsium grup yang lain yang besar juga. Dan Samudra cuma stake-nya sekitar 20%-an lebih lah gitu. Nah, yang ketiga,
kenapa BYD milih Patimban gitu kan di apa di Subang nih dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Yang pertama kalau kita ke daerah barat ke Priuk itu di kawasan industri seperti Kija atau ngebes gitu ya di Bekasi itu cenderung kan UMR udah cukup tinggi. Kalau ke arah timur ke Gresik betul ya, tapi untuk jalur pelayaran tuh paling banyak itu di daerah ke arah barat, Pak. Oh, selama ini kan kalau kita ngomongin dan ekosistemnya tuh lebih kebentuk di daerah barat ya dibanding di daerah timur ya. Jadi untuk pengiriman misalkan ke shipping ke daerah ini lebih dekat ke arah sana apa ke arah barat Pak. Jadi lebih strategis lah kalau saya sebutnya. Jadi secara lokasi geografisnya lebih strategis, secara UMR-nya kurang lebih masih oke dan ekosistemnya terbentuknya juga lebih lebih dekat. Ekosistem apa yang dimaksudkan? Untuk contohnya seperti spare part banyak pabriknya kan banyaknya di daerah-daerah sana, Bekasi dan lain-lain gitu kan, sehingga pengiriman apa transportasinya logistiknya lebih murah, Pak. Gitu. Jadi nggak hanya memperhitungkan faktor UMR. Ya, itu perkiraan saya sih ke sana. Dan rencananya memang akan dibentuk apa ya? Wilayah yang ke depan tuh yang saya dengar tuh yang fokusnya otomotif terutama itu di daerah Subang ke sana sih. Yang saya dengar seperti itu. Jadi nanti akan di blok-blok nih seperti di daerahnya di apa tengah itu kan ada Batang ya. Batang ini kan mungkin untuk industri yang lainnya terus ke arah sana tuh tekstil mungkin dan lainnya akan di sana. Nanti ke arah yang di apa ke timurnya ke Gresik gitu kan lebih banyaknya komoditi dan apa seperti kan apa Freeport kan apa di sana kan ngebangunnya ya di daerah apa namanya tuh si siapa sih JP ya JP ya kalau kita ngomongin di Gresik ya dan lebih ke arahnya tuh eh, apa food ya kalau di timur tuh juga di sana kan si lahan industrinya kan nanti saya bahas di artikel lah kalau itunya lebih detail ya Bapak Ibu sekalian karena itu salah satu yang saya akan bahas juga di artikel ya nanti dibocorin semua nanti marah pada pada marah nanti yang udah subscribe Hinslide gitu ya Ya, gitu. thank you Pak Andre. Ini ada pertanyaan bagus juga Pak dari Pak Agus dan Pak Hansa ya. Pak Andre, dengan tarif Baltik dan kiraan tarif ke depan, kira-kira berapa IPS SMDR di kuartal 2 dan kuartal 3? Menyambung dikit dari Pak Hansa, apakah kenaikan indeks Baltik akan ditahan supaya tidak memicu inflasi kembali? Sekaligus dua tuh Pak. Jadi kalau Baltik ini kan untuk komoditi ya, jadi nggak nyambung dengan SNDR ya hati-hati saat ini ya. Kalau dulu kan SNDR zaman dulu mas punya sih kapal-kapal minyak eh, tanker gitu ada, tapi sekarang udah nggak fokus ke sana. Jadi fokusnya di kontainer si SMDR tuh saat ini ya. Nah, jadi kalau untuk dengan tarif Baltik nggak nyambung gitu kan. Nah, untuk Q2A perkiraan gimana? Kalau menurut saya sih cukup flat ya, masih flat ya revenue-nya karena tarifnya juga cenderung nggak terlalu apa ngelonjak tinggi atau nggak turun tinggi ya. Memang ada insiden kan waktu kemarin tuh kalau nggak salah lu kontainer tuh di ini perusahaan terus apa di Hormuz ya, di Hormuz gara-gara perang apa Amerika ngebom Iran kan sempet tarif tuh naik dulu kan. Ya, kita lihat aja apakah akan berpengaruh nggak ke SMDR. Ya, harusnya sih ada pengaruh, biarpun nggak terlalu signifikan, karena kan cuma sesaat ya, kalau kita ngomongin. Nah, cuman efeknya yang akhir tahun ini, yang 12 kapal ini kan fully utilized, harusnya sih masih cukup bagus ya, harusnya di kuartal 2 ya, prediksi saya. Jadi nggak jelek gitu. Ya, nah kuartal 3, ya kita lihat aja ya. Mungkin saya sih lebih pengennya tuh lebih long term horizon sih. Kalau kuartal 3 sama kuartal 2 harusnya gitu. Nah, kita perlu perhatikan di kuartal 3 ini justru yang setelah 1 Agustus ini nih perang tarif Trump apakah sudah deal semua atau mundur lagi gitu kan. Karena sekarang kan justru di semester 1 ini tuh Amerika banyak mengirim barang dari China karena tarifnya masih tarif lama kan gitu. Jadi banyak pengiriman tuh dipakai terus gitu. Dan jangan-jangan nanti setelah 1 Agustus nanti drop mana itu perlu kita perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab sih. Oh ya ini ada satu lagi apa tadi yang Baltik menahan supaya tidak memicu inflasi kembali. Nah, Baltik balik lagi kan itu jadi Baltik ini efek sampingnya gitu. Jadi bukan penyebab utamanya justru. Karena komoditasnya harganya naik, maka Baltik juga pengiriman banyak orang berbondong-bondong pengen menggunakan kapal untuk pengiriman gitu kan. Berapapun di charter karena kan dari komoditinya kan harganya udah untung gede mereka gitu. Ya, Baltik ini adalah efek samping dari harga komoditas yang meninggi gitu. Ya kalau harga komoditasnya meninggi, inflasi muncul nggak? Pasti muncul karena growing ekonomi pasti tinggi gitu. Makanya inflasi itu akan meninggi gitu, akan meningkat.
tapi bukan bad inflation, tapi good inflation. Jadi hati-hati juga ya, jangan anti dengan inflasi. Waduh, pemikirannya kan anti inflasi, padahal kan inflasi itu juga nggak selalu jelek gitu. Ya, inflasi itu kita harus mandangnya juga bukan berarti selalu kalau tinggi itu selalu jelek gitu. Tapi kalau growingnya bagus dari karena demand bukan karena supply, itu harusnya jadi growing ekonominya bagus gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, siap. Thank you Pak Andre. Ini dari Pak Aji, Pak Andre. Nah, ini kayaknya udah pernah sempat ditanyain ya. Pak Andre, jika melihat aksinya Trump, One Big Beautiful Act kelihatannya untuk menjaga agar dolar tetap menjadi currency global. Namun indeks dolar terus turun nih. Apakah ini yang dikehendaki oleh Trump dan membuat rakyat Amerika memperoleh barang lebih murah? Padahal terkait perang tarif, rakyat Amerika mendapat harga barang lebih mahal akibat importir menaikkan harga. Ini kok agak berkebalikan efeknya, Pak. Gimana, Pak? Jadi kan One Big Beautiful Act ini kelihatannya untuk menjaga agar dolar menjadi tetap currency global. Namun indeks dolar terus turun. Apakah ini yang dikehendaki Trump? Ya, ini sebenarnya saya sudah bahas di YouTube saya sebelumnya. Nanti mungkin pembahasannya agak panjang. Jadi kayaknya lebih baik Pak Haji bisa nonton YouTube saya ya. Yo, Gitu. ada dua tiga Kalau video kali, Pak ya. iya, itu kan Bahas. full berapa jam gitu kan saya bahas ya. Jadi Pak Ya, Haji ya. kalau bisa sih nonton aja. Tapi ini yang memang yang dikehendaki oleh Trump. Singkatnya seperti itu. Jadi indeks dolar turun tuh justru untuk menjaga agar dolar terus dipakai. Makanya DXY harus turun. Apa yang menyebabkan DXY turun? Ya karena defisitnya. Defisit kenapa bisa jadi defisit? Karena oleh One Big Beautiful Act ini defisitnya melebar. Ya, jadi akhirnya banyak yang apa melepas dolar gitu kan. Jadi di EXO-nya turun. Itu akan nyambung ke sana gitu. Singkatnya ke Oke, sana sih gitu. siap. Oke, ini ada beberapa emiten Bu Vivi, Pak Andre yang ditanyain. Pertama, emiten Dewa, prospeknya bagaimana? Terus ada nanya terkait Pegas juga, valuasi dan prospek, sama update dari PEC. Silakan dibahas Pak Andre, Bu Vivi. Mungkin teknikal juga bisa disupport Bu. Teknikal aja kali Ci ya gitu Hmm. Ci. Ada Dewa, Pegas, sama PEC. Dewa pakai teknikal ya. Kita lihat ya, Dewa. Udah muncul ya. Ya, udah masuk Bu Vivi. Ya, Dewa masih kalau kita lihat berdasarkan ini harian ya, kita masih uptrend ya, Bapak Ibu. Ini kita bisa pakai level 200 buat kita jadikan support ya. Selama dia bertahan di 200, support pertama kita pakai ini di level breakout dia di sini ya. Kalau 200 pertama, lalu ada support lagi di 190 ya. Dia madu. Kita maunya dia masih ada di 3 MA ini ya. Sama dia masih bertahan, kita anggap ya masih kuat ya. Cuman pastikan kalau sentimennya atau beritanya tuh masih masih anget terus, ada terus gitu. Beritanya bagus dan sahamnya naik. Jangan kalau beritanya bagus, sahamnya turun, ya itu hati-hati takutnya pada jualan semua gitu ya. Kalau ini beritanya masih oke, gerakannya masih selaras, volume juga masih oke, masih bisa melanjutkan penguatannya ya. Terus tadi apa? Pegas ya. Plasma ini Ya, masih di Pegas. cap. Pegas, masih siksak. Ini ada level entry, bisa MA20 lah, jadi support dia lah. Kalau nggak ini nih, banyak di sini ada 1500, 1560, 1530 lah. Kita bisa pakai 1500 buat jagain support kita ya, resiko kita ya, 1500 ya, area sini. Ya kalau mau minat beli cicil-cicil lah ya. Tapi ini kalau nggak salah nih saham dividennya besar ya. Jadi boleh dipertimbangkan untuk high dividend yield. Tujuannya jadi bukan buat buat cuman trading aja ya, tapi buat dividen juga. Terus PEC ya. Nah ini PEC ada support sini ya di 364.
Ya, kalau kita lihat sekilas, ini ceritanya masih inline nggak sih, Dre? Saya nggak terakhir nggak terlalu ini. Masih belum ada keterbukaannya yang jelas sih itu tuh jadi karena Hmm. kan dia kan mainin right issue untuk taruh aset apa aja kan yang di Di nya corporate action triggernya ya. benar tapi kan belum jelas ya karena belum jelas Hmm. ya kan semua spekulasi sih gitu Nah, inilah nih ya gambarnya tapi kalau begini. di harga sekarang Nah, kurang lebih jangan jangan rusak aja gambar inilah segitiga hmm, ini ya. segitiga ini ya Ini nih. segitiga cinta Nah, sih kepala Dino. Nah, ini kan kayak triangle, segitiga naga ya sih ya. kepala naga. Oh, gitu. Semoga Ya, tapi membantu ya untuk Bapak Ibu. Mhm. valuasi sekarang sih disebut di sini murah banget enggak ya sebutnya tinggal tergantung nanti Mhm. aset valuasi dan rate issue-nya kita perhatikan aja sama-sama Nah, ya karena kan nah itu masih di, ini ya. dipantau terus ya. Berarti support terdekat ya kita bisa pakai. Kalau kita gambar ini nggak mau rusak, berarti kita pakai 3.600 ya support terdekat ya. Boleh ditambah TBLA sama Inet, CVV. TBLA sama Hinet. Ini sekalian WiFi aja itu juga Boleh, sama. boleh, mangga Bu. Bentar ya. Sama apa namanya? Data ya. WiFi, Inet, data itu bareng-bareng sama Arto, BBHI yang tek-tek udah pada gerak juga semua. Tadi apa? Inet sama TBLA ya. TBLA, TBLA boleh sih ini lagi MA20 nih support ya. Ini ada merah di antara hijau-hijau. Ini level bisa kita jadikan entry level ini nih. Ini breaknya di berapa sih? 750, 790, 780 lah. 780 sama 750 supportnya ya. Pas MA50 sini. TBLA, Inet, Inet masih masih oke sih ya. Walaupun ini terakhir sellernya banyak nih, banyak banyak apa? Jarum-jarum di atas. Kalau Bapak Ibu ketemu sahamnya banyak jarum di atas, jangan cepat-cepat beli. Belinya dekat tutupan aja karena biasa tutupan diturunin ya. Tuh, kalau jarum-jarum begini. Supportnya kita bisa pakai di sini nih. Ini gap kayaknya ini ya. 276 ini. Oh, 276 udah nutup, kita pakai inilah MA8 276 tuh. 276 ketemu ini angka sakar ini angka antik 276 sama ini nih kita pakai ini merah sendiri 228 karena ini kan kalau saham yang naiknya kencang ya level-level support resistennya biasanya suka jauh-jauh ya kalau dekat-dekat nanti kena kesamber terus gitu. WiFi sama WiFi juga nih mirip nih gerakannya begini. Ini supportnya terdekat di 2730, kita bisa pakai juga 2680 ya, support berikutnya. Ini kalau dibikin jam-jaman jadi kepala segitiga juga ini kayaknya. Nah, eh, ini rusakin. Naga lagi sih ya. Oh, oh. Ini lihat yang segitiga, mereka segitiga segitiga begini biasanya kalau break ke atas suka kenceng, tapi break ke bawah juga berarti udah habis ini ceritanya gitu. Data sama. Kalau tadi Inet sama WiFi, lotnya lumayan liquid ya. Kalau ini agak lebih nggak liquid ini data. Ini juga sama, segitiga juga tuh. Tuh, jangan rusak aja gambar. Tuh. Ya, semoga menjawab ya, Bapak Ibu. Boleh ini tambah lagi Bu Vivi, ada Wins, BR, Apa? ada Wins, BRMS, sama Medco Rix, Medco dan Rix. Ini minyak ya, udah dikasih berita ini itu berat juga ya naiknya ya.
Bentar kita ini masih loading ya. BRMS ya. Yuk, BRMS, Wins, Medco, dan RIGS, Rigs. BRMS Mas. BRMS saat ini masih konsolidasi lah. Kita bisa ambil ini aja lah. Nih, level yang sering disamperin ini nih. Biasa jadi support atau resisten kuat area sini nih ya, Bapak Ibu. Ini aja lah pakai ini. 412 area sini nih. MA50 ya. 412 sama 400 lah. Tapi ini belum belum uptrend ya. Karena dia masih siksak-siksak begini ya. Kalau masih nggak kebaca, kita lihat pakai yang 60 menit. Masih belum ada bikin anak tangga ke atas ya. Masih siksak sih ini. Jadi ya kalau mau tunggu di sini aja lah area MA50 ya. RMS. RMS terus apalagi BRMS kalau nggak salah sellernya masih banyak deh ini tiap hari ya. Kemarin saya sempat sempat liatin BRMS terus Wins ya. Wins, Wins. Win Intermar. Ini kapal juga kan ya. Nih, support di ini ya 370. Sini 370 terus ada support lagi di 356. Update coba ini nanti dilihat ceritanya ada cerita apa ini ya di Wins ya. Ini gambarnya begini. Oh masih masih cari support sih kalau lihat begini ya. Hmm. Inilah MA50 sama ini nih. Yang sering disamperin ini jadi bisa jadi support kuat ya. RMS Wins terus apalagi tadi ya? Medco sama Rigs, Bu. Medcorex ya. Ini minyak ya. Minyak ini Medco, Rigs, Aisa. Medco menarik ini nih. Ini karena udah pada nempel semua tinggal tembus ke atas atau tembus ke bawah lah ini. Nih ibaratnya ya kalau lagi harga naiknya kenceng, dia terus nanti dia cari harga keseimbangan gitu. Pembeli sama penjualnya sepakatnya berapa. Nanti lebar ketinggiannya makin lama makin sempit. Kalau udah makin sempit, ya udah tinggal adu kuat aja yang mana yang kuat pembeli atau penjual gitu ya. Nah ini berarti kita batasin ini aja nih supportnya nih 12.200 selama di atas 1.200 masih berpotensi melanjutkan penguatan. Dipantau berita tentang minyak ya. Rick Standard ini minyak juga ya. Tapi Rick kalau nggak salah nggak ini ya nggak liquid ya. Oh ini masih segitiga juga sama nih. Nih lihat ini gambarnya jangan jangan sampai rusak aja. Kalau tembus ke bawah ya itu resikonya di situ. Risk ya. Terus satu lagi tadi apa Mas Oro? Aisa, Bu. Aisyah, Aisyah ya. Aisyah masih cari support ya kalau lihat ini ya. Ini ada MA20, MA50, kita pakai 140 aja supportnya ya di sini ya. Gitu. Ini kadang rame, kadang kadang liquid, kadang nggak liquid ya saham ini ya. Nih, gitu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Siap, thank you, Bu Vivi. Kita coba lanjut. Mungkin sekalian Pak Ande ada update terkait komoditas oil mungkin. Bu Vivi juga boleh nambahin. Tadi ada beberapa emiten oil juga yang udah kita bahas. Gimana? Sorry, sorry, gimana? Ya, terkait komoditas oil Pak Andre, barangkali ada update juga Pak. Oh, oil ya. Ya, kalau kita ngomongin ya, kalau jangka pendek sih kan resiko masih tetap ketidakpastian masih tinggi ya, uncertain ya. Seperti yang saya bilang di tahun ini sih tahun konsolidasi. Ya, saya nggak tahu apakah akan lonjak sekarang ya atau tidak, tergantung dengan dealingnya ya. Nanti kan si Trump dealing dengan negara-negara ini sampai dengan 1 Agustus diperpanjang atau enggak lagi, ada yang mundur gitu kan. Beberapa negara kan udah muncul nih dealingnya kan. Ada yang tadi saya bilang kan terakhir tuh Filipina ya kalau nggak salah tuh. Filipina 15%. Terus tuh Jepang ya. Terusnya siapa lagi tuh negara-negaranya kan pada dealing tuh ya kalau kita ngomong itu. Nah, apakah semua negara ini udah dealing nggak gitu? Jadi sebuah yang kita tadi bicara tentang Mar-Lago Accord tuh yang saya bilang tuh kan nanti akan ada blok-blok baru. Apakah sudah
realisasi semua atau tidak gitu, atau justru malah mundur lagi, ada yang mundur atau ada apa lagi gitu ya. Belum lagi kan penerapan OBBBA ini kan nggak bisa langsung sekaligus ya. Kan kita kan masih tetap Trump juga sendiri pasti pengen ngedorong supaya masih ada hutang jatuh tempo ya di kuartal di apa di kuartal ketiga ini ya yang harus diberesin ya kalau kita ngomongin. Nah ini pasti ada dinamik dulu. Kalau saya lihat sih harusnya belum digenjot kuartal semester 2 ini. Jadi kalau oil, komoditas, saya nggak tahu ya apakah justru Hmm. malah ada penurunan lagi mungkin ya. Atau sekarang bottomnya tapi ada lonjakan nanti turun lagi, saya nggak tahu gitu ya. Tapi intinya tuh bagi setup ini cukup oke ya, tapi kita mulai cicil boleh, tapi bertahap saya pikir, saya sarankan. Nah, harusnya 2026 ini ke depan baru tuh nanti biasanya di akhir tahun atau tahun depan mulai tuh terasa kan kenapa kan hutang udah ada beres, dealingnya udah terjadi, ya, hari terbuka globalisasi baru. Nah, di sana tuh baru dengan globalisasi baru demand tuh akan meningkat tuh oil apa segala macam perlahan-lahan meningkat seperti kalau kita lihat dari tahun 2003 2008 meningkatnya tuh nggak langsung sekaligus tapi bertahap tiap tahun. Karena seiring globalisasi baru didorong, 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 semakin banyak yang ya, cut rate kan. Nah, cut rate juga kan tahun ini diprediksi 2 kali ya dari probability-nya. Dan itu kan semuanya kan ke kuartal 4 lah. Pas September ke Desember kalau nggak salah tuh. Jadi ngedorong semua ke akhir tahun saya lihat. Gitu. Kira-kira ya. Nanti saya update lah bertahap. Oke, siap. Thank you, Pak Andre. Kita coba jawab beberapa pertanyaan lain ya, Bapak Ibu ya. Dari ya ini, apakah Trump akan membiarkan investasi berkembang di IM dibanding US? Mengingat Trump suka mengintervensi untuk kebermanfaatan US yang mutlak dibanding negara lainnya. Gimana Pak Andre? Ada komentar nggak Pak? Oke. Eh, Satu ya. Jadi Trump ini jangan dianggapnya bahwa Trump ini kan pengusaha ya. Dan kedua juga tujuan dia tuh kan ingin make America great again kan. Jadi dia pengen dolar tetap berkuasa tadi saya udah bilang. Yang kedua menghalangi China untuk melawan hegemoni Amerika. Kan kalau kita ngomongin tuh. Kan kita kan bicarakan ada 3 objektif kan yang tadi Trump omongin gitu. Nah, sebenarnya tuh apakah IM ini justru nggak boleh dibuat berkembang? Ya secara nggak langsung tuh dia harapkan justru dia pengen IM-IM ini ada yang ngelawan China seperti yang dia lakukan waktu zamannya Plaza Accord. Ya, Plaza Accord itu kan Jepang kan tumbuh tinggi sebelum Plaza Accord itu kan Jepang tumbuh gila apa eh, tumbuh karena ekspornya. Akhirnya dijegal dengan cara dia mendorong China justru oleh Amerika ini China itu di-create sebenarnya tuh. Dia open untuk melawan Jepang. Secara nggak langsung loh. Ingat kalau kita lihat waktu zamannya Bill Clinton. Bill Clinton itu deket banget loh dengan Deng Xiaoping. Ya, kalau kita ngomong itu di zamannya waktu makanya China pun bisa masuk WTO. Sedangkan WTO sebenarnya itu produknya Amerika untuk supaya globalisasi dibuka. Menghilangkan, jadi ibaratnya mah dia ingin menjegal Jepang dengan cara seperti itu. Nah, ini apakah akan terjadi? Menurut saya ini akan berulang lagi dengan cara dia mendorong sekutunya yang dealing tarif sama dia bagus, dia akan dorong untuk berkembang justru. Tapi tetap industri-industri yang dibuat berkembang itu bukan industri-industri yang strategis yang saya bilang. Dia inginnya kan industri-industri yang strategis itu balik ke Amerika atau nggak di Amerika dominasinya. Apa aja industri strategis? Banyak. Salah satunya utama tuh teknologi lah. Terus energi kan, komoditi kan. Kalau kita ngomong itu industri dasar ya. Nah itu juga kan penting gitu. Tapi industri dasarnya yang material. Kalau bukan yang industri dasarnya seperti kayak tekstil, ya kalau kita ngomong itu pasti dilempar tuh ke negara-negara emerging kalau kita lihat karena kenapa dia tahu juga kalau Amerika kan lebih baik fokus gitu nggak mungkin semua dikerjain sendiri karena dia juga butuh partner butuh koloni makanya kan ujung-ujungnya kan kesepakatan gitu nah makanya kayak contohnya kayak tambang aja kan nggak mungkin dikuasai ibaratnya nggak mungkin semua di benua Amerika aja Pak pasti kan ada yang diambil kayak tembaga nih butuh Indonesia dia pasti investasi
kan ke Indonesia. Nggak mungkin cuma hanya ngambil gratis begitu aja kan. Pasti kan dia bikin perusahaan, dia bikin tambangnya, lalu diangkut ya dengan barang mentah mungkin atau nggak barang setengah jadi kan ke Amerika. Baru nilai tambahnya kan di Amerika. Jadi singkat cerita tuh justru koloninya ini akan didorong untuk berkembang untuk ingin China. Kurang lebih seperti itu gitu untuk melawan sama seperti modelnya tahun tadi ya Plaza Accord tadi Jepang di-create lah China untuk melawan ini. Nah, kalau yang berikutnya siapa nih? Ada kemungkinan besar India, gitu kan? India, terus kayak Indonesia ini kalau kita bermainnya pinter, kayak sekarang kan sudah cukup. Saya bagi saya tuh Pak Prabowo pinter gitu, bermain di siapapun friend gitu ya. Jadi dia sekarang best friendnya Amerika juga, terus best friendnya juga China gitu kan, pinter kayak sebutnya. Justru mungkin aja kita dapat peluang durian runtuh ya, dengan didorongnya tadi ya, di link perang tarif, mulai dibukanya akses kita perhatikan nanti akan ada banyak investasi Amerika juga masuk gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi peluang emas buat Indonesia sih. Oke, siap. Thank you Pak Andre. Kita lanjut. Menurut Pak Andre, apakah masuknya BYD di Indonesia akan membuat Astra menjadi seperti Unilever ke depannya? Karena market share-nya diambil oleh BYD. Terima kasih. Silakan, Pak. Waduh, nggak ada yang bisa menebak ya. Tapi kalau saya lihat dari yang di launching kemarin kan BYD Atto tuh yang terakhir tuh harganya hampir 190 juta sekian ya. Itu barang yang bagus ya. Lawannya dari si apa Toyota apa Agya ya, Agya yang Toyota kan. Dia komplainnya kan ngomong gini Toyotanya. Ya, Toyota mah punya loyalis katanya tuh. Ya, punya loyalis ya. Kalau menurut saya kan itu hanya denial aja ya sih. Denial aja, tinggal nunggu waktu. Selama dia nggak bisa berkembang, survive, bahaya gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang kan perkembangannya hybrid gitu ya. Setahu saya kan ada di itu juga ada hybrid gitu ya. Dan BYD pun juga sekarang ngembangin hybrid loh. Bukan berarti hanya EV doang kan. Jadi hybridnya ini konteksnya saya belum pelajari dalam ya. Kebetulan saya kan bukan terlalu pecintanya mobil gitu ya. Tapi setahu saya tuh hybrid itu kan ada bermacam-macam. Jadi hybridnya versinya mungkin dari si Jepang itu kan eh, utamanya tetap di ICE atau combustion engine ya itu di bensin ya kalau kita ngomongin. Lalu supportnya sama listrik kan EV-nya gitu kan untuk tertentunya. Jadi secara overallnya tetap yang ICE-nya, mesin ICE, tapi disupport oleh EV. Sorry, oleh baterai ya, oleh listrik lah kalau kita ngomongin. Nah, sedangkan di BYD terbalik, dia EV-nya yang disupport oleh oil gitu ya, oleh bensin gitu ya. Nah, ini menarik gitu kan. Kenapa? Jadi kalau modelnya mobil EV itu kan cocoknya kan di China itu infrastruktur jaringan listriknya kan udah menjalar kemana-mana. Sedangkan kayak Indonesia atau enggak negara-negara luar China ini kan masih kayak Indonesia contohnya kan negara kepulauan ini cocoknya nggak 100% EV tapi hybrid. Tapi hybrid yang dikenalkan oleh BYD ini ya, menurut saya ini akan spektakuler juga ke depan gitu. Akan menarik ya. Makanya sekarang masih kalau suruh beli mobil makin murah lagi. Prediksi saya sih udah mirip kayak handphone nantinya gitu. Handphone juga kan makin lama makin murah ya kalau kita bicara. Tapi ada kombinasi nanti hybridnya nih ya bisa long range jadinya. Kan sekarang kan kesulitannya Indonesia ini kan belum banyak SPKL apa sih yang listrik lah buat eh, ini listrik. Nanti mungkin lebih banyaknya jadi apa namanya tuh kombinasi itu. Ya, si BYD juga akan ciptakan hybrid juga, tapi yang versi mereka. Nah, ini yang justru akan membuat kelimpungan juga kayak Tesla, ya. Ya udah, Tesla mah nggak perlu diomongin lagi lah. Mungkin lawan-lawan seperti Toyota. Nah, pertanyaannya apakah jadi akan mendominasi? Ya, kalau saya sih ngelihatnya akan ke sana ya. Tapi ya, kita nggak pernah tahu, gitu ya, gitu. Oke, siap. Kita Hmm. thank you, Pak. Nah, kita balik lagi nih ke SMDR ya. Pak Andre mau tanya dari Pak Dede. Mau tanya bagaimana cara SMDR memanfaatkan jaringan logistik dan pelabuhan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di sektor shipping dan logistik. Dan apa dampak fluktuasi dolar terhadap operasional SMDR? Mangga, Pak. Ya, pemain pelayaran kontainer yang besar sih udah nggak terlalu banyak ya di Indonesia ya. Salah satunya yang terbesar tuh SMDR ya. Otomatis kan pasti kan carinya juga kan yang reliable dan puluhan tahun kan udah punya track record kan SMDR ini kan dia bukan cuma hanya melakukan pelayaran tuh dengan kapal sendiri tapi dia juga bisa jadi menggunakan kapal lain jadi jasa
SMDR untuk pelayaran pun bisa dipakai gitu. SMDR ini kan cuma hanya pelayarannya doang, tapi kan portnya juga, pelabuhan, services lengkap lah kalau kita bicara. Track recordnya kan nggak bisa dibohongi. Jadi kalau menurut saya sih kompetitif advantage-nya di sana. Tapi walaupun kompetitif advantage-nya kuat, tapi tetap bisnisnya tergantung dengan cyclical dari bisnis itu sendiri, dari apa? Dari kontainer sendiri gitu kan. Jadi kalau kontainer harganya ambruk ya mau nggak mau pasti si SMDR pun juga pasti ke revenue-nya pun akan terdampak gitu. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana competitive advantage yang dilakukan oleh SMDR karena menyeluruh ya dari tadi kan saya udah bilang dari awal sampai akhir kan dia sudah bikin kayak dia logistiknya dia punya, portnya dia punya, untuk juga galangan kapal dia punya, servisnya dia punya, sampai ke pelayaran kapalnya dia punya gitu. Jadi secara menyeluruh gitu. Belum belum lagi dia bikin port-port lagi kerjasama kayak Patiban dia kerjasama. Terus di port-port di pelabuhan-pelabuhan yang terpencil juga dia lakukan. Terus belum yang ke internasional dia akuisisi. Udah gitu dia juga punya port gitu kan di Singapura juga dia punya anak usaha untuk portnya di sana gitu kan untuk apa untuk apa untuk pengelolaannya di Singapura kan jadi saya pikir itu sih yang dilakukan oleh SMDR untuk menaikkan competitive advantage dia gitu sih Pak Faruk. Siap, thank you Pak Andre. Kita menjelang di akhir sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa efektif di beberapa menit ke depan. Ini dari Pak Yopi nih. Big Bang, Pak Andre, gimana nih Pak? ISG udah naik tinggi karena Konglo, namun Big Bang masih di bawah seperti anomali nih Pak. Silakan Pak, atau Bu Vivi juga boleh nambahin. Oke, nanti CVV yang dari teknikalnya mungkin ya kalau saya dari segi fundamental ya karena Big Bang sendiri pun masih fundamentalnya masih nggak sebagus yang lainnya gitu ya kalau kita ngomongin kayak Bank Mandiri, Bank BRI ya karena kan banyak kredit bermasalah yang mungkin kan baru di write off saat ini gitu kan. Contohnya kayak BTPS kenapa bisa naik tinggi ya karena mungkin sudah pulih ya CKP-nya udah dipulih apa udah banyak bermasalah tuh di tahun kemarin. Jadi dia udah awal ya. Kalau BTPS ini udah melakukan tuh inisiasi awal lah. Sedangkan kalau Big Bank kayak BRI itu masih justru tahun ini dia melakukan write off-nya. Gitu. Kalau saya lihat seperti itu ya. Kayak PNM-nya aja kan baru bermasalah di tahun ini. Sedangkan tahun kemarin tuh kelihatannya kayak seperti bagus. Sempat kebingungan ya. BTPS-nya udah jelek kok PNM-nya bagus misalkan. Padahal kan sama-sama di segmen yang sama gitu ya. Nah, oh ternyata BTPS sudah melakukan inisiasi write off duluan dibandingkan dengan BRI. Ya jadi kalau menurut saya sih karena itu sih ya, ekonominya growing-nya belum dan yang kedua faktor growing-nya kan ekonominya kan belum ada growing, cut rate kan belum dilakukan. Sekarang kan masih masa konsolidasi. Trump sendiri sama Amerika kan belum cetak uang. Jadi masa transisi lah. Negosiasi masih berlangsung. Jadi uncertainty masih tinggi. Ya, pikirannya Trump kan bisa berubah gitu kan. Tiba-tiba saya bete semua dibatalin tarifnya. Ya, itu kan mungkin terjadi namanya manusia kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan skenario yang saya udah buat kan, oh seperti ini Trump ini kan negosiasi dealing gitu. Harusnya akan mengarahnya ke globalisasi baru. Tapi kan ini prosesnya masih berjalan, belum dealing semua gitu. Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jangan mengharapkan nanti besok akan naik ya. Kalau menurut saya sih karena itu ya faktornya karena belum dealing, masih proses. Ya kita perhatikan aja satu persatu nanti sampai selesai prosesnya gitu kan. Kayak OBBA-nya, prosesnya sampai ke nanti cetak uang gitu kan. Dan lain-lainnya mudah-mudahan ini akan terjadi gitu. Nah begitu itu akan terjadi, harusnya ekonomi akan ekspansi. Biasanya Big Bang ini akan dimotori oleh Big Bang juga yang utamanya. Itu dari segi fundamental sih. Mungkin kalau dari teknikal silakan Ci. Kalau dari teknikal ya tadi masih disupport-support ya. Tapi kalau kita lihat dari perilaku pasar ya, yang bisa menggerakkan big cap bank itu biasanya uang-uang gede, yaitu asing, dana pensiun atau aset-aset manajemen, reksadana begitu ya. Nah mereka itu kan nggak ada belanja big bank ya, asing nggak ada masuk. Terus mereka menganggap pemain besar, pemain-pemain yang biasa main gede-gedean kan ada sektor lain yang punya punya cerita yang dianggap lebih menarik. Jadi ya sementara kasarnya gampangnya itu masih dimusuhin lah sektor masih dimusuhin dianggap nggak menarik gitu. Tapi sebenarnya jelek terlalu jelek juga nggak terlalu jelek juga kan sebenarnya ya. Nah itu mungkin ya karena sepi yang belinya aja gitu. Karena pembelinya yang bisa ngegerakin harga Big Bang itu pembeli yang dalam jumlah besar, big money, tapi big money lagi nggak mau belanja di bank gitu. Gitu. Kita itu sih kalau dari saya. Kalau level-levelnya sih masih pada di support-support ya. Terus memang trennya udah nggak uptrend lagi sih banknya. Karena mereka juga lihat
pertumbuhannya dibanding sektor mana yang lain kalah menarik ya. Jadi mending beli yang lain dulu gitu. Gitu. Oke, Semoga siap. menjawab ya. Masih lain Mas Faruk saya balikin. Oke, ini mungkin kita tutup dengan teknikal, Bu Vivi. Ada beberapa emiten yang di request untuk teknikal sebelum kita tutup sesi malam hari ini. Ada di BRPT, Cuan, SCMA, MTEK, dan MMLP, Bu. Nah, ini ya Dari kalau kalau beli saham grup PP ya kan selalu nih ya kalau yang hitung valuasi kok mahal naik. Nah, ini kalau mau beli yang model-model begini jangan ngitung begitu karena nanti nggak berani beli terus gitu ya. Ini drive-nya momentum ya sama MSCI bentar BRPT. Nah, ini BRPT saat ini all time high ya. Kemarin di downgrade JP Morgan malah dia lari ya Bapak Ibu. Nah kita kalau lihat begini barnya panjang pakai 60 menit ada support. Nah ini nih ada di sini supportnya nih 2160 ya. Kemarin sempat sampai digeprek segini ya. 21-an ya. Nah, ini mungkin kita bisa pakai level breaknya 21-an, 21. Jadi support terdekat kalau yang takut ketinggian, takut di bawah nyelam lagi, bisa pakai range 2100 buat batasi resiko Bapak Ibu ya. Kalau yang berani lagi jaga resiko karena kan high risk high return. Nah, kalau begitu resiko kita bisa pasang di 1900 ya. Ini buat Barito, terus buat cuan. Cuan ini masih cari support ya. Tutup gap kayaknya ini nih. Ini gapnya ini berapa nih? 1445. Hmm, 1445 nih ada support ya. Ini kalau yang deket kita coba cari pakai jam-jaman ya. Nah, ini nih kelihatan. Ini nih support paling dekatnya di 1500 ya. 1500-an sama MA20 nih. 1440 ya. Dan kalau yang lebih bawah lagi supportnya ada di MA50 ini 1250 ya. Tapi kalau yang udah segini saya udah nyerah ya udah keluar dulu di sini ya. Cuan BRPT terus apa lagi Mas Farouk? MMLP, SCMA, MTEK. MMLP kemarin ada berita itu ya grup Astra ya akuisisi ya. Tapi ini kayaknya segitiganya ambiar ini. Oh ada nih, masih ada. Kita batasin aja lah begini. Kalau kan ini, kalau di drive sama cerita kan bisa iya, bisa enggak ya. Kita selalu batasin resiko. Ini kalau gambarnya bubar jalan, ya kita juga bubar jalan gitu ya. Nah ini, hmm, kita pakai support di 550. Kalau yang berani banget di sini nih level breakout 530 ya. Terus tadi SCMA ya, Ya, SMA, SCMA MTEK. sama MTEK. Nah, ini sektor yang belum lari ya, baru lari ini reversal. Nah, ini cukup menarik ya, Bapak Ibu. Ini waktu naik, 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 5 bar merah nih, 5 bar hijau ya. Jarang-jarang ini dia bisa kuat begini ya. Volumenya juga makin lama makin naik. Mungkin ini lagi cari support ya. Kita bisa ada entry level. Nah, ini nih, mungkin segitiga lagi. Hmm. Hmm. Supportnya MA10 paling deket ya, MA8 di 100 bentar ini dulu 178, 172 sih biasa saya pakai ini 172. Berikutnya di sini. Ini ada lagi nih. 172 sama 168 inilah MA50 nih.
165 support berikutnya. Lalu MTEK, ini MTEK induknya ya. Nah, ini MTEK juga mirip SMA nih, jarang beruntutan, bar hijau, panjang-panjang ya. Tapi si MTEK ini ya kadang-kadang ini jambulnya, jarumnya muncul jarum ya terakhir ya. Jadi belinya di dekat-dekat tutup aja lah. Ini supportnya di ini panjang-panjang, kita lihat di 60. Nah, ini sama segitiga juga. Support terdekat kita pakai ini yang sering disamperin ya. 590. Biasa saya 580 sih ini. Biasa 585 ini mondar-mandir terus nih. 585 ke bawah lagi, 585 ke bawah lagi, 585 lah kita bisa jadiin resiko kita ya, level support. Oke, udah semua ya Mas Farul. Siap, udah Bu Vivi. Pak Andre juga terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya rasa kita cukupkan ya di malam hari ini eh, sesi kita tanya jawab. Tadi udah ada sesi materi juga. Saya udah ngenalin hint slide, hint priority. Silakan dimanfaatkan mumpung baik nih Pak Andre gitu ya. Bu Vivi juga jadi bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ketinggalan. Nanti artikelnya keburu basi, marketnya keburu lewat, saham-saham fundamentalnya keburu udah ngacir terbang tinggi, laporan keuangannya udah keluar. Jadi silakan jadi bagian dari ekosistemnya Hinge dan IAI. Nah, nanti kita mungkin bisa di-spill tapi tanggalnya belum kita tetapin ya Bapak Ibu ya. Jadi di Agustus nanti ada event offline ya. Ada event offline di Mm-mm. Bandung. Nah, perkiraannya di tanggal 15 Agustus. Jadi nanti silakan kita mau kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol bisa di sana tempat agendanya seperti apa nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Agendanya free. Jadi cepet-cepetan ya, mungkin kuotanya nggak banyak, jadi silakan ditunggu informasinya. Untuk info event, mau dapat apakah itu promo juga, silakan diisi link whitelistnya di bawah. Jadi kita akan prioritaskan pasti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan info event dan promo gitu ya. Karena kalau di Instagram pasti kita tunggu desainnya dulu gitu kan. Terus mesti mungkin durasinya bisa tidak langsung, terus Bapak Ibu juga nggak yang selalu monitor dengan sosmed. Nah, agak terlambat kalau di Instagram. Jadi mending diisi nih link whitelist. Jadi nanti akan kita informasikan via WhatsApp. Nah, bagi yang mau langsung ke hint slide, silakan klik link yang ada di kolom chat. Mungkin itu aja informasi kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andre, Bu Vivi sudah sharing-sharing malam hari ini. Bapak Ibu juga sudah hadir, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok dan seterusnya cuan jadi multi bagger investor. Amin. Amin. Kalau Oh iya, gitu, mm-mm. ya, Bocoran nanti emiten ada dua emiten ya, Dre. Bagus-bagus yoi, benar. yang apa ada hubungan sama kondisi sekarang ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Vivi. Mungkin segitu ya Bapak Ibu sesi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan. Saya tutup agenda malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu semuanya.